Tunangan Anda masuk ke mobil mewah generasi kedua yang kaya di depan Anda, dan mengejek Anda sebagai pecundang miskin tanpa uang atau latar belakang di depan umum. Hati Anda hancur, dan tangan Anda mengepal tanpa sadar. Tetes, terdeteksi host yang cocok. Sistem konsumsi berhasil terikat. Selamat kepada host karena mendapatkan kartu hitam pemborosan, saldo di kartu hitam akan disegarkan menjadi 1 triliun setiap hari. Setiap kali host menghabiskan 1 yuan, ia bisa mendapatkan 1 poin konsumsi. Dan poin konsumsi dapat ditukar dengan berbagai item sistem. Setelah sistem selesai berbicara, kartu hitam mengkilap muncul di tangan Anda, 1 triliun setiap hari. Melihat kartu hitam di tangannya, Anda terkejut, berapa banyak uang yang dimiliki orang terkaya di dunia? Dia tidak berani mengatakan bahwa dia menghabiskan 1 triliun setiap hari, tetapi sekarang dia bisa. Bukankah itu berarti saya lebih hebat dari orang terkaya di dunia? Memikirkannya, kegembiraan memenuhi setiap sel Anda. Pada saat ini, Anda mengangkat kepala Anda lagi dan melihat tunangan yang sombong itu. Anda juga tersenyum, Anda tidak lagi merindukan, tidak lagi sopan. Karena Anda membuat saya memakai topi hijau, maka saya akan berkencan dengan sahabat Anda. Anda memegang kartu hitam di tangan Anda. Berjalan menuju seorang gadis mungil yang menyaksikan kegembiraan itu. Nama gadis ini adalah Wang Jiao, sahabat Liu Ruyan. Juga salah satu dari 5 bunga tawa teratas. Sebelum Anda berjalan ke Wang Jiao, Anda langsung mentransfer 100.000 yuan ke WeChat-nya. Ada juga kalimat yang terlampir di bawah transfer. Saya tahu adikmu dirawat di rumah sakit, saya bersedia membayar 100.000 biaya pengobatan. Saya sedang tidak enak badan hari ini, temani saya. Kemudian, Anda datang ke sisi Wang Jiao, di depan tunangan Anda Liu Ruyan, dan berkata langsung, "Maukah kamu menemaniku hari ini?" Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan di sekitar menjadi sunyi terlebih dahulu. Detik berikutnya, diskusi terdengar di mana-mana. Apa yang dia lakukan? Jangan bilang dia ingin berkencan dengan Wang Jiao. Gila? Siapa di Universitas Dongda yang tidak tahu? Wang Jiao sombong dan pernah bersumpah untuk menikahi generasi kedua yang kaya. Dia adalah wanita mata duitan terkenal di Universitas Dongda. Dia masih ingin berkencan dengan Wang Jiao? Apakah ini lelucon? Liu Ruyan melihat pemandangan ini dan tertawa kecil, dengan sedikit penghinaan yang jelas di matanya. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana Wang Jiao akan mempermalukanmu selanjutnya. Ada ekspresi puas di wajahnya. Dia sangat senang bahwa dia menendang pecundang miskin ini lebih awal. Kerumunan di sekitar juga penuh dengan ejekan, menunggu untuk melihat Anda mempermalukan diri sendiri. Namun, hal berikutnya yang terjadi membuat semua orang tercengang. Wang Jiao, sambil memegang ponselnya, tersenyum manis, wajah bulatnya yang kecil menunjukkan ekspresi malu, dan dia mengangguk. Adegan ini seperti palu godam yang menghantam kepala semua orang di sekitarnya membelalakan mata. Mulut ternganga karena terkejut, tidak percaya melihat adegan ini. Ya ampun, apakah mataku salah lihat? Dia setuju, dia benar-benar berkencan dengan Wang Jiao. Liu Ruyan juga menatap adegan ini dengan tatapan kosong. Matanya penuh keterkejutan. Wang Jiao adalah sahabatnya, seorang wanita mata duitan terkenal di Universitas Dongda. Sekarang, wanita mata duitan ini benar-benar setuju untuk berkencan dengan mantan pacarnya? Tamparan keras yang keras mendarat di wajahnya, membuat wajahnya memerah. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Wang Jiao, Liu Ruyan meraung dengan wajah muram. Tetapi setelah meneriakan ini, dia menyadari bahwa Wang Jiao sudah pergi bersamanya. Pihak lain sama sekali tidak memperhatikannya. Sementara itu, Cuke, melihat ekspresi Liu Ruyan yang tidak sedap dipandang, maju ke depan untuk menghiburnya. Yan. Mengapa repot-repot berdebat dengan kedua orang miskin ini? Berdebat dengan mereka hanya merendahkan status kita. Cuke berkata dengan nada arogan, menatap punggung kedua orang itu. Matanya menunjukkan penghinaan yang jelas. Kata-kata ini membuat ekspresi Liu Ruyan sedikit membaik. Bersama dengan orang seperti itu, Wang Jiao buta. Seumur hidupnya ditakdirkan untuk menjadi ibu rumah tangga biasa. Dia sangat menantikan penyesalan Wang Jiao di masa depan, pikirnya dalam hati. Liu Ruyan menunjukkan seringai dingin di wajahnya. Oke, sayang. Jangan marah. Ayo, suamimu akan membawamu membeli perhiasan. Ayo pergi ke Wanda Plaza. Cuke berkata sambil merangkul pinggang Liu Ruyan. Dia masuk ke mobil lagi. Di sisi lain, Wang Jiao menerima 100.000 yuan. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Dia melirik dan bertanya dengan nada suara. Kita mau kemana? Mau kemana? Tentu saja ke Wanda Plaza. Di sana adalah sarang uang. Aku harus menghabiskan uang sebanyak mungkin hari ini. Sistem mengatakan, hanya dengan menghabiskan 100 juta, kamu akan mendapatkan poin konsumsi. Poin konsumsi dapat ditukar dengan berbagai item. Meskipun aku tidak tahu apa item-item itu, tetapi bisakah item yang bisa diambil oleh sistem menjadi barang biasa? Ini membuat Anda sangat menantikan penukaran. Bisakah sistem membuka antarmuka penukaran? Tidak bisa.
Pembukaan pertama membutuhkan pembayaran 10 poin konsumsi. Sial. Anda sedikit terkejut. Dengan kata lain, Anda harus menghabiskan 1 miliar yuan terlebih dahulu untuk membuka antarmuka penukaran. Bukankah ini memaksa diri sendiri untuk menghabiskan uang? Lalu, bisakah sistem memberitahu saya apa saja barang yang dapat ditukarkan? Barang-barang yang dapat ditukarkan adalah harta karun pilihan sistem. Ini adalah rahasia. Tidak boleh diungkapkan sebelumnya. Anda tidak berdaya. Tapi Anda tertarik pada barang-barang yang dapat ditukarkan itu. Juga lebih penasaran. Baiklah, 1 miliar. Kalau begitu, habiskan 1 miliar dulu. Anda langsung meraih Wang Jiao dan berjalan maju. Pergi ke Wanda Plaza. Hari ini suasana hati saya sedang buruk. Temani saya berbelanja. Tangan kecil Anda digenggam oleh tangan besar Anda. Wajah Wang Jiao memerah. Ingin melepaskan diri. Kesannya terhadap Anda hanya biasa saja dan tidak ada rasa suka sama sekali. Alasan dia menemani Anda sepenuhnya karena uang 100.000 yuan. Adiknya menderita leukemia. Pengobatan awal telah menghabiskan tabungan keluarga. Pengobatan lanjutan bahkan merupakan angka astronomi. Jadi dia ingin mencari pria kaya. Dan Anda memberi 100.000 yuan, yang membuatnya sedikit terkejut. Mereka berdua naik taksi. Langsung menuju Wanda Plaza. Memasuki sebuah restoran, Wang Xiang Pavilion. Di depan Wang Xiang Pavilion, Wang Jiao menatap Anda dengan terkejut. Dia awalnya berpikir. Mengatakan akan makan seharusnya hanya mencari restoran kecil. Tanpa diduga, itu adalah Wang Xiang Pavilion. Ini membuat ekspresi terkejut melintas di wajahnya tanpa sadar. Perlu Anda ketahui. Makan di Wang Xiang Pavilion saja harganya ribuan yuan. Bukan siswa seperti mereka mampu membelinya. Orang ini benar-benar membawa dirinya ke sini. Ini membuatnya terkejut. Dalam hatinya, dia juga sedikit meremehkan. Berpikir bahwa Anda berpura-pura kaya di depannya untuk mendapatkan rasa sukanya. Dia bisa mendapatkan uang ini pasti menghabiskan tabungan orang tuanya. Memikirkan hal ini, kesan Wang Jiao terhadap Anda turun ke titik terendah. Pada saat yang sama, dalam hatinya, dia semakin meremehkan Anda. Melihat ekspresi Wang Jiao sedikit tidak senang, Anda sedikit bingung. Tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Membawanya untuk makan besar malah membuatnya tidak senang. Sambil menggelengkan kepala, kau melangkah maju ke arahmu, memesan kamar VIP yang mewah. Pelayan memberitahu bahwa minimal pemesanan kamar VIP yang mewah adalah 50.000, kau sangat senang. Kau tidak takut menghabiskan uang sekarang, kau takut tidak menghabiskan uang, 50.000 yuan. Masih kurang, setelah berpikir, kau berkata kepada pelayan. Apakah kita punya yang lebih mahal, misalnya minimal pemesanan 100.000? Pelayan itu tercengang. Dia bahkan meragukan telinganya. Apakah dia berhalusinasi? 50.000 masih belum cukup. Masih ingin 100.000? Pelayan itu menatapmu dengan waspada, mengenakan pakaian murahan yang jelas. Anak ini jangan-jangan penipu? Wang Jiao di samping bahkan lebih kecewa. Dia merasa kau benar-benar terlalu berlebihan. Melihat ekspresi aneh pelayan itu, Wang Jiao merasa sangat malu. Dia merasa keluar bersamamu hari ini. Adalah kesalahan terbesarnya. Setelah merasa dirugikan, dia langsung memblokirmu. Wang Jiao berpikir dalam hati. Sudah memutuskan, jika ada kesempatan, dia akan segera kabur. Dia takut jika ini berlanjut, wajahnya akan hilang. Kakak tampan. Dia hanya bercanda denganmu tadi. Wang Jiao buru-buru menjelaskan, dia takut jika dia tidak menjelaskan. Pelayan itu benar-benar akan mengusir mereka. Kau juga tidak bersikeras, mengambil menu dan melihatnya sebentar, lalu berkata dengan jujur. Kita hanya berdua orang, makan sedikit saja. Kata-kata ini malah membuat Wang Jiao merasa lega. Dia benar-benar takut kau akan melakukan hal aneh lagi yang membuatnya malu. Ekspresimu sangat tenang. Memegang 1 triliun di tanganmu, kau sangat percaya diri. Pria, jika punya uang, kau akan percaya diri. Sambil menutup menu, kau tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu bawakan menu. Mendengar ini, Wang Jiao menoleh dengan kaku. Menatapmu yang tampak tenang, apakah ini yang kau sebut makan sedikit? Jika kau tidak makan sedikit, apakah kau akan membeli kembali restoran ini? Pelayan itu terdiam selama 2 detik, lalu bertanya dengan ragu-ragu. Tuan, di dalam menu ada banyak bahan mahal, seperti trufle hitam, teripang, lobster, dan lain-lain. Satu menu kira-kira akan menghabiskan biaya 150.000 untuk Anda. Anda yakin? Setelah kau mengangguk dan mengonfirmasi, pelayan itu membawa menu dan pergi. Dia segera pergi mencari manajer, menceritakan kejadiannya, dan bertanya bagaimana memperlakukan tamu ini. Apakah menyajikan makanan atau langsung mengusir mereka? Dan manajer, setelah mendengar kedua orang itu memesan hidangan senilai lebih dari 10.000 yuan. Ekspresinya juga penuh keraguan. Setelah berpikir selama 2 detik, dia melambaikan tangannya dan berkata, sajikan makanannya untuknya, tetapi atur beberapa penjaga keamanan untuk berjaga di depan pintu kamar pribadi. Jika pihak lain ingin melarikan diri atau melakukan tindakan kecil lainnya,
Langsung pukul dia. Pukul dia sampai mati. Setelah selesai memukul, paksa dia untuk meminta uang kepada orang tuanya. Pelayan itu mencibir dan mengangguk, dan pada saat ini, Wang Jiao melihatmu. Berpura-pura tenang, dia langsung meledak, kamu sudah cukup. Bukannya aku meremehkanmu. 150.000 yuan, bisakah kamu mengeluarkan uang sebanyak itu? Wang Jiao berkata, tatapan jijik muncul di matanya yang penuh kekecewaan. Jika tebakanku benar, 100.000 yuan yang baru saja kamu berikan padaku adalah tabungan keluargamu, kan? Menggunakan uang hasil jerih payah orang tua untuk berpura-pura menjadi orang kaya, kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Penghinaan di wajah Wang Jiao. Jika demikian, mengapa membuang-buang kata-kata? Memikirkan hal ini, kau langsung membalas, ini bukan urusanmu, mengapa kau repot-repot? Wang Jiao tertegun sejenak, lalu dengan marah berkata, baik. Aku akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu akan bangkrut karena memaksakan diri untuk berpura-pura menjadi orang kaya. Bangkrut? Kau tertawa. Hal yang paling kau dambakan sekarang adalah bangkrut, menghabiskan 1 triliun yuan di kartu, tetapi sekarang baru menghabiskan sedikit. Masih jauh. Makanan segera disajikan. Harus dikatakan bahwa setiap hidangan di Wangxiang Pavilion dibuat dengan sangat hati-hati, tidak hanya rasa makanannya. Bahkan penyajiannya pun membuat mata orang berbinar. Berbeda dengan dirimu yang makan dengan lahap, Wang Jiao makan dengan khawatir. Dia sangat takut tidak punya uang untuk membayar tagihan. Mereka akan ditahan di sini untuk mencuci piring sebagai ganti utang, atau langsung menyeret mereka ke hadapan orang tua mereka. Saat itu, dia akan benar-benar kehilangan muka. Tidak menyangka hal ini, tatapan Wang Jiao padamu dipenuhi dengan superioritas. Ah, paling tidak, aku akan memberikan 100.000 yuan yang dia berikan padaku sebagai uang makan. Bayarkan ke restoran, tetapi masih kurang 50.000 yuan. Pelayan di samping melihat ekspresi keduanya, semakin menegaskan tebakannya. Kedua orang ini hanya datang untuk makan gratis, dan mereka mulai meremehkanmu di dalam hati. Kau menelan setengah ikan dalam sekali lahap, dan bertanya dengan santai, bagaimana? Apakah hidangannya enak? Wang Jiao mengangguk linglung, hanya menjawab dengan santai. Lumayan, hanya 2 kata itu, dalam ucapan Wang Jiao. Ada sedikit kepanikan yang jelas dia benar-benar takut hal yang dia bayangkan akan benar-benar terjadi. Tapi kata-katamu selanjutnya membuat hati kecilnya yang sudah penuh ketakutan berdenyut keras lagi. Kalau enak, mulai sekarang ini akan jadi kantin kita. Kata-kata ini membuat Wang Jiao tiba-tiba membelalakan matanya, dan hendak marah. Ketika dia mendengar kau berkata, pelayan, minta bon. Minta bon? Suara pelayan itu jelas naik 3 oktav, dia sudah bersiap untuk kedua orang ini. Untuk makan gratis, tapi sekarang, pihak lain ingin membayar? Pelayan itu sedikit bingung, naskahnya salah, bukankah seharusnya dia mencela dan mengatakan hidangannya tidak enak? Atau mengatakan pelayanannya tidak baik, atau ada rambut atau sabut baja di dalam hidangan, untuk makan gratis? Bagaimana dia bisa mengatakan minta bon? Tidak, apa yang sedang kupikirkan? Pihak lain ingin membayar, pelayan itu tiba-tiba tersadar dari lamunannya, dan buru-buru memberikan bon yang sudah dicetak. Ekspresi jijiknya di wajahnya menghilang sepenuhnya pada saat ini, dan berubah menjadi senyum manis. Tuan, total tagihan Anda adalah 169.000 yuan, kami sudah membulatkan angkanya untuk Anda. Oke. Bagus, gesek kartu. Kau mengeluarkan kartu hitam. Hingga gesekan kartu berhasil, Wang Jiao masih belum sadar. Dia tidak bisa percaya. Kau benar-benar menghabiskan 160.000 untuk makan. Wang Jiao mencubit dirinya sendiri dengan keras, merasakan sakit di lengannya. Baru membuatnya yakin bahwa dia benar-benar tidak sedang bermimpi. Dia benar-benar makan hidangan seharga 160.000, pikiran ini muncul di benak Wang Jiao. Dia kacau balau ditiup angin, karena dia tiba-tiba menyadari, dia terlalu sibuk khawatir selama makan ini. Sama sekali tidak tahu rasanya apa. Hidangan seharga 160.000, memikirkan angka ini. Wang Jiao ingin menampar dirinya sendiri. Saat ini, kau tersenyum tipis, dan berkata kepada pelayan. Panggil bos kalian kemari. Saya ingin berbicara dengannya tentang pengalihan toko. Saya melihat 4 kata ini tertempel di pintu kalian. Kata-kata datarmu keluar, kali ini pelayan tidak berani lalai sedikit pun. Berlari kecil mencari bos. Dan Wang Jiao yang awalnya sudah tenang, setelah mendengar kata-kata ini. Sekali lagi tenggelam dalam keterkejutan. Situasi macam apa ini? Mau membeli tokonya? Perasaanmu mengatakan, makan sedikit, barusan. Benar-benar hanya, makan sedikit. Sekarang berencana untuk tidak sederhana, ya? Wajah Wang Jiao penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Itu. Apakah kamu benar-benar mampu membeli Wangxiang Pavilion? Kali ini, dia tidak berani lagi berpikir sepihak bahwa kamu tidak mampu membelinya. Karena ekspresimu saat menggesek kartu barusan terlalu datar.
Datar seperti orang biasa menghabiskan 1 yuan. Tidak, tidak hanya itu, seperti orang biasa menghabiskan 10 sen. Santai dan sama sekali tidak peduli. Harus tahu, itu adalah 160.000 yuan. Berapa banyak orang biasa yang tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini dalam setahun. Tapi kamu, bahkan tidak berkedip. Ketidakpedulian ini, kepercayaan diri ini, membuatnya tiba-tiba merasa sedikit tidak bisa memahamimu. Untuk pertanyaan ini, raut wajahmu tenang, mengangguk. Tujuan utamamu sekarang adalah menghabiskan uang. Apalagi masakan di sini memang enak, nanti bisa dijadikan kantin juga. Kalau berusaha keras, setiap tahun rugi 8 juta juga bagus. Bos segera masuk ke kamar pribadi sambil tersenyum. Saudara kecil, kudengar kamu berminat menerima toko saya, benarkah? Kamu mengangguk, bertanya pada bos. Saya ingin bertanya dulu, mengapa toko Anda dijual? Apakah karena keuntungannya buruk? Wang Mokai buru-buru menjelaskan, bukan begitu, saudara kecil. Toko ini menghasilkan keuntungan yang sangat baik. Tidak ada kerugian. Setiap bulan ada ratusan ribu keuntungan bersih. Setelah mendengarnya, raut wajahmu kecewa. Kamu masih berpikir untuk bisa rugi sedikit setiap bulan. Tapi bos Wang Mokai tercengang. Situasi macam apa ini? Keuntungannya sangat bagus. Mengapa raut wajah saudara kecil ini tampak kecewa? Mungkinkah dia merasa keuntungannya sedikit? Wang Mokai tampak bingung. Dan saat ini kamu bertanya lagi. Jika keuntungannya bagus. Lalu mengapa masih dijual? Menyebutkan hal ini, kilatan kepahitan melintas di mata Wang Mokai. Dia menghela napas tanpa daya terlebih dahulu. Kemudian perlahan berkata, saudara kecil. Karena kamu sudah bertanya, maka aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Istriku kecanduan narkoba. Tabungan keluarganya telah habis digunakan untuk berjudi. Tidak hanya itu, dia juga meminjam uang dari rentenir. Saudaraku, aku juga tidak punya pilihan selain menjual hotel yang telah kubangun setengah hidup ini. Untuk membayarnya kembali. Bos ini masih sangat mencintai. Anda sedikit terkejut. Bos itu, aku tidak akan banyak bertanya lagi. Berapa harga hotel ini? Kebetulan aku kekurangan kantin. Kantin? Bos itu tertegun selama 2 detik. Kemudian dia tiba-tiba bereaksi dan bertanya dengan ragu, anak muda. Toko saya ini sedang dalam masa pertumbuhan, dan keuntungannya pasti akan semakin baik di masa depan, jadi saya ingin menjualnya seharga 30 juta. Bagaimana menurutmu? 30 juta? Anda terkejut. Wang Mokai terkejut dalam hati. Benar saja, dia meminta terlalu banyak. Dia hendak mengatakan. Harganya bisa dinegosiasikan, ketika dia mendengar Anda berkata, bos itu. Anda sedikit rugi. Wang Mokai tampak bingung. Dia pernah melihat pembeli menawar harga hotel. Ini pertama kalinya dia melihat pembeli menaikkan harga. Ini membuatnya curiga apakah dia sedang berhalusinasi. Tidak, 30 juta sudah sangat tinggi. Saya bahkan merasa saya mendapat keuntungan. Oke, karena pihak lain sudah mengatakan demikian, apalagi yang bisa Anda katakan? 30 juta adalah 30 juta. Gesek kartu, siapkan kontrak pengalihan. Begitu cepat, Wang Mokai terkejut lagi. Bagaimana mungkin orang kaya menghabiskan 30 juta sekarang? Sama santainya seperti menghabiskan 3 yuan, setelah semua selesai, Anda mempekerjakan bos sebagai manajer toko. Gaji bulanan 50.000. Pada saat yang sama, dengan prinsip kehilangan sedikit adalah keuntungan. Anda juga menaikkan gaji semua karyawan. Berbagai tunjangan karyawan langsung dimaksimalkan. Saat pergi, Anda secara khusus menasihati Wang Mokai dengan sungguh-sungguh. Di masa depan, layani kami berdua dengan baik, 3 kali sehari. Siapkan dan kirim ke Universitas Dongda. Bisnis, bisa dilakukan atau tidak. Kehilangan ratusan ribu setiap bulan, ini bukan masalah. Kecuali Liu Ruyan. Wang Jiao juga memiliki perasaan tidak nyata. Melihat wajah Anda yang tenang, wajah Wang Jiao penuh keraguan. Setelah lama, dia perlahan bertanya, kamu benar-benar menghabiskan 30 juta tadi? Apakah kamu membeli Wen Xiangge? Wang Jiao tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini setelah kamu mengonfirmasi dengan anggukan. Kamu masih ingat untuk mengingatkan ketika menyebut Wen Xiangge, kan? Jangan lupa, mulai sekarang, Wen Xiangge akan menyediakan semua 3 kali makanmu sehari. Pesan saja apa yang ingin kamu makan dan biarkan mereka mengantarkannya. Tenang, gratis. Apa? Suara Wang Jiao langsung naik 8 oktav. Meskipun kamu mengatakan itu tadi. Dia pikir itu hanya ucapan biasa dan tidak bisa dianggap serius. Sekarang kamu mengingatkannya lagi. Jelas ini serius. Wen Xiangge, ini Wen Xiangge. 1 kali makan sederhana saja sudah ribuan yuan. Itu benar-benar anggur mahal yang tidak berani dia impikan. Tapi sekarang, seseorang memberitahunya bahwa dia bisa menyelesaikan semua 3 kali makannya di sini mulai sekarang. Wang Jiao tiba-tiba dipenuhi keberanian dan kegembiraan yang kuat. Dia yakin bahwa jika dia memberitahu teman-temannya tentang ini, mereka pasti akan iri, termasuk Liu Ruyan.
Liu Ruyan benar-benar kehilangan melon. Aku ingin tahu apa yang akan dia pikirkan setelah melihatmu yang kejam dan tidak berperasaan sekarang. Hati Wang Jiao dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Dia menatapmu dan berjanji. Kakak, tenang saja, aku janji tidak akan memesan hidangan mahal, dan aku hanya akan meminta mereka mengantarkan sesekali. Hanya karena mengantarkan makanan, kamu langsung menjadi kakak. Kamu mencibir dalam hati. Namun, panggilan kakak ini membuatmu sedikit senang dalam hati. Ini menunjukkan bahwa hubungan kalian berdua telah maju selangkah. Hanya saja kata-kata wanita ini membuatmu merasa sangat tidak berdaya. Kamu tidak memesan hidangan mahal. Lalu bagaimana aku akan menghabiskan uang? Sebenarnya, jika bukan karena takut membuat Wang Jiao takut, kamu ingin memberikan restoran ini kepadanya. Tidak, mulai hari ini, aku harus memesan dengan gila-gilaan. Lobster dan abalon tidak boleh kurang. Kamu memerintah. Nada bicara yang mendominasi ini tidak hanya tidak membuat Wang Jiao merasa jijik, tetapi malah membuatnya merasa hangat di hati. Melihat mata seriusmu itu. Sebuah ide berani muncul di benak Wang Jiao. Mungkinkah dia menyukaiku? Kalau tidak, mengapa membiarkan Wen Xiangge mengantarkan makanan kepadaku? Pengeluaran ribuan yuan sehari. Akan menjadi ratusan ribu sebulan. Jika tidak suka, mengapa dia menghabiskan begitu banyak uang untukku? Memikirkan hal ini, wajah Wang Jiao menjadi sedikit merah dan dia diam-diam melirikmu. Baru menyadari kalau kamu lumayan tampan, terutama saat menggesek kartu. Setiap gerakanmu menunjukkan betapa kerennya kamu. Bersamamu sepertinya tidak buruk juga. Dalam benaknya, wajah Wang Jiao semakin memerah. Jika dia benar-benar menyukaiku. Dan dia sangat kaya, apakah dia akan meminjamkan uang untuk biaya pengobatanku? Dengan pikiran itu, Wang Jiao menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia baru mengenalku selama 3 jam. Tidak pantas untuk langsung meminjam uang, itu akan membuatnya terlihat mata duitan. Sepertinya aku harus lebih proaktif, setidaknya setelah hari ini kami harus berteman. Memikirkan hal itu. Wang Jiao tersenyum lembut, kakak. Selanjutnya kita mau kemana? Bagaimana kalau ke bioskop? Sepertinya ada di Qianda Mall. Mau pergi? Kamu memang mau ke Qianda Plaza. Sekarang Wang Jiao menyebutkannya. Kamu langsung menarik Wang Jiao menuju mall. Untuk kedua kalinya kamu menggenggam tangannya. Kali ini Wang Jiao tidak menolak sama sekali. Dia malah merasa tanganmu sedikit hangat. Kakak, apa kita akan menonton film? Di dalam mall, kamu langsung berkata, film nanti saja. Sekarang aku sedang tidak enak hati, jadi ingin berbelanja. Wang Jiao tampak terkejut. Masih mau berbelanja? Bukankah kamu baru saja menghabiskan lebih dari 30 juta? Lebih dari 30 juta. Angka itu membuatmu tersenyum pahit. Uang sekecil itu tidak ada apa-apanya. Kalau bisa. Kamu ingin menghabiskan 1 miliar hari ini. Kamu ingin segera membuka kunci toko penukaran. Awalnya, sistem memberimu 1 triliun setiap hari. Tidak sulit untuk melihat betapa dermawannya sistem ini. Sistem yang sangat dermawan pasti memiliki sesuatu yang bagus untuk ditawarkan. Apalagi dengan persyaratan untuk membukanya, pasti ada barang berharga di dalamnya. Sekarang kamu sangat bersemangat, hanya 30 juta, itu uang kecil. Bunga dan harta bagiku tidak menarik. Mulut kecil Wang Jiao langsung membentuk huruf O, 30 juta. Uang kecil? Apa yang baru saja dia dengar? 30 juta hanya uang kecil? Wang Jiao bingung. Identitas seperti apa yang dia miliki hingga tidak peduli dengan 30 juta? Mungkinkah dia adalah salah satu dari tuan muda dari grup besar papan atas itu? Berpura-pura miskin sebelumnya hanya untuk merasakan hidup? Wang Jiao langsung yakin dengan tebakannya dan menggenggam erat tanganmu. Lalu mereka berdua tersenyum. Semua sudah jelas. Tuan, saya baru saja mendengar Anda ingin menghabiskan uang. Toko Chu Yushuan, kami baru saja menerima kiriman batu giok indah. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia datang berkunjung. Lobi Mall. Seorang penjual yang membagikan selebaran menghampiri Anda dengan senyum di wajahnya. Dia baru saja mendengar percakapan Anda dengan Wang Jiao. Ketika dia mendengar kata-kata 30 juta, dia sudah menyadari bahwa ini adalah pelanggan besar dan buru-buru datang untuk menariknya. Anda kebetulan tidak tahu kemana harus menghabiskan uang. Anda mengangguk dan mengikuti penjual ke area perhiasan di lantai 2. Yang tidak Anda duga adalah Liu Ruyan dan Chu Ke juga ada di sini. Liu Ruyan menyukai kalung batu giok senilai 150.000 yuan. Dia memohon Chu Ke untuk membelikannya. Chu Ke merasa sangat tidak rela. Meskipun dia mengendarai mobil mewah seharga 1 juta yuan. Mobil itu digunakan oleh ayahnya untuk kepentingan umum. Dia hanya bisa mengendarainya sesekali. Bagaimana jika suatu hari dia berselingkuh juga? Namun, Chu Ke memasang ekspresi kasih sayang di wajahnya dan berkata dengan cara yang merendah, "Ya Nyan, aku bisa membelikan kalung ini untukmu, tapi aku tidak ingin emosi di antara kita berbaur dengan hal-hal lain. Meskipun kalung ini tidak berharga, aku masih merasa tidak nyaman dan berpikir bahwa kamu bersamaku. Hanya untuk uang." Kata-kata Chu Ke terdengar dalam dan dia tidak lupa berpura-pura.
Mengatakan bahwa kalung itu tidak berharga, mata Liu Ruyan menunjukkan keengganan. Setelah melirik kalung itu, dia meletakkannya kembali. Dia baru saja bersama Chu Ke. Meskipun dia menginginkan uang, Chu Ke telah mengatakan itu, jadi dia tidak bisa bersikeras. Dia hanya bisa mengingat kalung itu di dalam hatinya dan bersiap untuk membelinya nanti. Dia bersiap untuk pergi. Dia berbalik dan melihat Anda berjalan ke Chu Yushuan, dan di sisi Anda adalah Wang Jiao, berpegangan tangan. Adegan ini membuat wajah Liu Ruyan sangat jelek dan ada perasaan dikhianati. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah barang-barangnya dirampok. Dia mungkin tidak menyukainya, tetapi dia sangat sedih ketika itu dirampok. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, jadi dia segera melampiaskan amarahnya pada kedua orang ini. Wajah Liu Ruyan menunjukkan sedikit rasa bangga yang jelas. Setelah melirik kedua orang itu, dia mengejek dengan nada sinis. Orang-orang saat ini benar-benar tidak memiliki kesadaran diri. Seorang pecundang miskin benar-benar berani datang ke Cui Yushuan. Saya tidak tahu Cui Yushuan. Apakah itu toko perhiasan kelas atas? Barang-barang di sini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Oh benar, mungkin mereka tidak akan membeli, hanya datang untuk melihat dunia. Liu Ruyan tertawa sinis, ekspresinya sangat dingin. Hanya saja barang-barang di sini sangat mahal. Berhati-hatilah saat melihatnya, jika tidak, jika rusak, bahkan jika Anda dijual, Anda tidak akan mampu membayarnya. Dan Anda selalu tampak tenang dari awal hingga akhir. Anda telah benar-benar menyerah pada Liu Ruyan, dan tidak ingin mengatakan apapun lagi kepadanya. Lagi pula, apakah seekor gajah perlu memperhatikan penghinaan seekor semut terhadapnya? Wang Jiao di samping juga tampak tenang. Karena dia sangat jelas tentang kekuatanmu, sekarang Liu Ruyan benar-benar mengejek mukmu karena belum pernah melihat dunia. Ini membuatnya merasa sangat absurd. Sungguh absurd dan konyol. Hanya Shou Huoyuan yang membawamu masuk yang tampak marah. Dia sangat curiga. Apakah wanita yang terlihat seperti manusia di depannya ini memiliki masalah dengan otaknya? Beraninya dia menyinggung pelanggannya yang besar? Liu Ruyan melihat keduanya. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi puas muncul di wajahnya, lalu mengejek. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi dari sini, jadilah orang yang tahu diri. Beberapa tempat bukan tempat yang bisa Anda masuki. Chu Ke di samping juga mencibir saat melihat Anda. Matanya menunjukkan penghinaan yang jelas, dan Shou Huoyuan di samping langsung marah ketika mendengar ini dan menjawab tanpa basa-basi. Nona, tolong jangan ganggu pelanggan besar Chu Yushuan kami, oke? Jika tidak, saya tidak keberatan meminta petugas keamanan untuk mengusir Anda. Shou Huoyuan benar-benar ingin mengusirnya, senyum di wajah Liu Ruyan langsung membeku. Dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar. Dan ekspresimu tenang, sama sekali tidak memperhatikan maksud Liu Ruyan. Dengan tenang berjalan melewatinya. Sikap acuh tak acuh dan mengabaikan ini membuat ekspresinya menjadi sangat jelek. Tetapi yang membuatnya semakin jelek adalah Anda benar-benar mengambilnya dan meletakkannya di konter tadi. Kalung batu giok senilai 150.000 itu hanya diletakkan di leher Wang Jiao dan dibandingkan, dan dia mengucapkan kalimat dengan ekspresi tenang. Kata-kata yang membuatnya terkejut hingga kehilangan akal sehatnya. Kalung ini bagus, saya membelinya. Gesek kartu. Ekspresi Shou Huoyuan sangat gembira. Benar saja, dia adalah pelanggan besar. Dia buru-buru mengambil kartu hitam yang Anda berikan, dan suara 150.000 tiba-tiba terdengar. Maaf. Keterkejutan memenuhi setiap inci kulit di wajah Liu Ruyan. Tatapannya kosong, menatapmu dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak menanyakan harganya, dan dengan santai menghabiskan 150.000 untuk membeli kalung yang selama ini dia impikan. Kapan dia menghabiskan uang dengan tidak berperasaan seperti itu? Liu Ruyan merasa bahwa semua yang terjadi di depannya sekarang sangat absurd. Dan adegan absurd ini membuatnya tidak bisa sadar untuk waktu yang lama, berdiri di tempat seperti kayu. Chu Ke juga terkejut. Dia menatap punggungmu dan menggosok matanya dengan keras. Baru yakin bahwa dia tidak salah lihat, tapi tindakan yang kamu lakukan sekarang, bahkan membuatnya, seorang anak orang kaya, merasa terkejut. Sementara Wang Jiao saat ini hanya merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Melihatmu dengan lembut memakaikan kalung giok itu padanya, air mata memenuhi mata Wang Jiao. Pria di depannya ini adalah anak orang kaya kelas atas, baru saja memberinya kalung seharga 150.000. Ini bahkan tidak berani dia impikan. Sekarang semuanya terjadi dengan jelas di depan matanya. Dia hanya merasa jantungnya berdebar kencang. Chu Ke melihat keduanya bermesraan, lalu menoleh melihat tatapan mempertanyakan Liu Ruyan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, sensor tidak boleh kalah darinya, pikirnya dalam hati. Dia meraba kartu kredit di sakunya, kartu kredit ini bisa menarik dana hingga 100.000, ditambah uang jajannya bulan ini 50.000. Cukup untuk membeli kalung itu, meskipun 3 bulan ke depan dia harus berhemat, dia kembali ke konter. Awalnya melirikmu, matanya membawa penghinaan seperti biasanya, lalu dengan sombong berkata kepada petugas penjualan. Kalung yang tadi, saya juga mau. Dia mengeluarkan kartu kreditnya. Sengaja melambaikannya di depanmu, dengan tenang melanjutkan, hanya 150.000 saja.
Bagi orang kaya seperti saya, itu hanya sehelai rambut di tubuh sapi, tidak seperti sebagian orang. Tidak mungkin menganggap menghabiskan 150.000 itu sudah menjadi orang kaya, kan? Meskipun kata-kata ini tidak menyebut nama. Tetapi orang-orang di sini semua mengerti bahwa itu ditujukan padamu. Wajah Liu Ruyan menjadi gelap, menggandeng lengan gemuk Cuke. Dengan mesra memanggil, sayang, dia yang tadi. Sangat terpukul, melihat mantan sahabatnya sendiri, memakai kalung giok senilai 150.000 itu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia juga mengerti, dia iri. Tetapi sekilas, dia tercengang, kamu sama sekali tidak melihatnya. Melainkan dengan wajah datar, melihat ke sebuah gelang giok di tengah konter. Sikap mengabaikan ini, membuat hatinya yang tadinya bangga sangat terpukul. Tuan, mata Anda sangat bagus. Ini adalah barang andalan toko kami. Giok es, bernilai 1,5 juta. Anda bisa melihatnya. Seluruh gelang tidak memiliki sedikit pun kotoran, jernih dan tembus pandang, adalah barang berkualitas tinggi. Dan, ukuran gelangnya, sangat cocok dengan pacar Anda. Petugas penjualan melihat pandanganmu tertuju pada gelang giok es itu, dengan cepat membuka mulut untuk memperkenalkan. Pada saat yang sama, dengan tenang mengeluarkan gelang giok dan meletakkannya di konter, seperti yang dikatakan manajer toko sebelumnya. Siapapun yang bisa menjual harta toko ini, komisinya saja bisa mencapai 50 hingga 60 ribu. Kamu mengambil gelang giok itu dan merasakannya. Mengangguk, bagus, gesek kartu. 4 kata sederhana itu membuat seluruh toko giok Sui mengalami keheningan yang mematikan. Semua orang menatapmu dengan tatapan kosong. Pelayan awalnya berencana untuk memberikan penjelasan yang baik, tetapi sekarang, kata-kata yang sudah ada di bibirnya. Dia tidak bisa mengeluarkannya dari tenggorokannya. Dia tidak menyangka bahwa tamu terhormat ini begitu baik. Barang seharga lebih dari 1 juta. Bahkan tidak melihatnya dan langsung menggesek kartu. Mendengar 1,5 juta tiba. Mendengar suara renyah ini, pelayan itu sangat bersemangat hingga ingin melompat. Pelayan di sampingnya menatap rekan itu dengan tatapan iri. Hanya dari transaksi ini, rekan itu bisa mendapatkan 50 hingga 60 ribu. Sebaliknya, pelanggannya, dia sekarang bisa memastikan 100% bahwa pelanggannya sakit jiwa. Menghabiskan puluhan ribu saja sudah bertele-tele, berani-beraninya dia mengejek orang kaya yang menghabiskan 1 juta tanpa berkedip. Mengatakan bahwa orang kaya itu belum pernah melihat dunia. Bukankah ini sakit jiwa? Saat ini, gerakan Cuke mengeluarkan kartu kreditnya membeku di udara. Ekspresi puas di wajahnya juga ikut membeku. Saat ini, Cuke menyadari bahwa sepertinya tidak ada artinya apakah dia membeli kalung itu atau tidak. Karena dia sudah benar-benar diinjak-injak olehmu. Ini membuatnya marah di dalam hatinya. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak memiliki kekuatan ini. Dia tidak bisa mengeluarkan lebih dari 1 juta. Liu Ruyan mendengar suara renyah itu, dia benar-benar bingung. Mengingat penampilanmu yang mengeluarkan kartu hitam dan dengan tenang memberikannya kepada pelayan, kepercayaan diri ini. Karisma ini, tiba-tiba dia merasakan penyesalan yang kuat di dalam hatinya. Seolah-olah karena dia sendiri yang mencari masalah, dia kehilangan sesuatu yang paling berharga. Ini membuatnya tanpa sadar mulai berpikir dalam-dalam. Mulai menatapmu dengan serius untuk pertama kalinya. Jika dia tidak bertingkah, gelang giok es bernilai jutaan itu. Apakah akan melingkar di pergelangan tangannya? Sekarang, kamu tersenyum. Memakaikan gelang di tangannya ke pergelangan tangan Wang Jiao. Melihat pemandangan ini, dia sakit hati hingga tidak bisa bernapas. Jantungnya berdenyut karena penyesalan. Wang Jiao sudah terlalu terkejut untuk berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya bergetar ringan. Ini adalah gelang seharga lebih dari 1 juta. Apakah ini akan diberikan padanya? Melihat kecerobohanmu mencoba memasukkan gelang ke tanganmu, tapi tidak bisa juga. Wang Jiao dengan bersemangat tertawa terbahak-bahak. Aduh, bukan begitu caranya. Apa kau tidak punya otak? Bukan begitu caranya. Aku kira gelangnya terlalu kecil, biar aku pakaikan untuk pacarmu, Tuan. Ini perlu losion tangan. Wenyan, serahkan gelangnya ke Pramuniaga. Pramuniaga di sisi lain, melihat Cuke yang bodohnya terpaku di tempat, tak bisa menahan diri untuk meremahkannya dalam hati dan berbisik untuk mengingatkan. Tuan, kalung yang Anda inginkan tidak ada model yang sama, tapi kami punya model lain di sini, kalung yang sama bagusnya, hanya saja sedikit lebih mahal. 16.000. Apakah Anda berminat? 16.000, pas lebih 10.000. Ekspresi wajah Cuke menjadi sangat buruk. Kurang 10.000 saja, dia mentok di angka 10.000 ini. Liu Ruyan mendengar angka 16.000. Senyum tipis muncul di wajahnya yang penuh kekecewaan. Meskipun dia tidak bisa memakai gelang giok bernilai jutaan, kalung seharga 16.000 juga bisa diterima. Secercah harapan muncul di matanya, menatap Cuke. Lebih baik Liu Ruyan tidak melihat, sekali melihat, Cuke yang sudah kesal langsung naik pitam. Kau lihat apa? Beli? Beli saja. Pergi. Tidak jadi beli. Secercah kegembiraan di wajah Liu Ruyan benar-benar menghilang.
Dia menatap Chu Ke dengan marah, matanya penuh kekecewaan. Perilaku tidak berdaya seperti ini membuatnya merasa dingin. Sebaliknya, dirimu yang dulu, meskipun ada banyak keluhan di hati, selalu menyambutnya dengan senyuman. Dibandingkan keduanya, penyesalan memenuhi hati Liu Ruyan. Dengan penyesalan, Liu Ruyan berbalik dan pergi, tapi baru saja sampai di pintu. Dia mendengar kata-kata tenangmu lagi, buatkan kartu member untuk wanita ini, isi saldo 10 juta di dalamnya. Kata-kata ini membuat Liu Ruyan yang pergi dengan marah hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh di depan pintu Chu Yusuan. Orang seperti apa yang telah kulewatkan? Liu Ruyan berpikir dalam hati, air mata penyesalan memenuhi matanya. Di sisi lain, Wang Jiao yang juga berlinang air mata, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihatmu yang tanpa acuh tak acuh, memiliki dorongan untuk memelukmu. Kau memang tanpa acuh tak acuh. Tapi dalam hati merasa sangat tak berdaya, karena baru menghabiskan lebih dari 40 juta dalam waktu yang lama, belum mencapai 100 juta. Kau khawatir. Adapun hadiah-hadiah mahal yang diberikan kepada Wang Jiao, bagimu bahkan tidak sehelai rambut pun. Lagi pula, ini pertama kalinya seorang gadis menemanimu berkencan, apa kau tidak membelikan hadiah kecil untuknya? Sudahlah, anggap saja ini hadiah kecil. Ketika kartu member itu diserahkan ke hadapan Wang Jiao. Namun, Wang Jiao tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Dia hanya melihat kartu keanggotaan itu dan kemudian menatapmu. 401 ini adalah hadiah senilai lebih dari 10 juta. Tidak banyak gadis yang rela melepaskan hadiah sebesar ini, aku juga tidak terkecuali. 377, kembalikan padamu, mohon fan kartu keanggotaan ini 378 juga gelang giok dan kalung. Aku bisa tidak menginginkannya. Aku hanya berharap kamu bisa menyetujui satu permintaanku 379 pinjamkan aku 1 juta untuk membantuku melawan paman. Jangan khawatir 380 uang ini pasti akan kubayar. Pada akhirnya Wang Jiao mengatakannya dengan sangat tegas 381 tentu saja kamu senang bisa menghabiskan uang. Tapi perkataan Wang Jiao ini 382 malah membuatmu sedikit terkejut, kesan orang-orang terhadap Wang Jiao di Dongda. Tapi sekarang tindakannya berbeda dengan 383 kesannya selama ini. Apalagi, bukan hanya kamu 384 hanya gelang dan kartu keanggotaan itu saja sudah lebih dari 1 juta. Dijual 385 masih bisa menghasilkan uang. Wang Jiao pasti mengerti hal ini. Tapi dia tetap mengucapkan kata-kata ini 386 ini membuatmu sangat penasaran. Hanya saja ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal ini. Kamu tersenyum pada Wang Jiao 387 tidak menjawab, menerima kartu keanggotaan dari pelayan, menarik Wang Jiao meninggalkan Cui Yushuan 388 setelah mencari area istirahat yang sepi. Kamu baru menanyakan keraguan di hatimu? Jiao 389 nilai barang yang kuberikan padamu seharusnya lebih dari 1.390 aku tidak rela menjualnya. Jika memang harus dijual, maka aku lebih baik tidak pernah memilikinya 391 apalagi ini adalah barang yang kamu berikan padaku. Kamu pasti akan marah dan kecewa jika aku menjualnya 392 ucap Wang Jiao sambil melirik. Dia sekarang merasa sangat menyukaimu 393 dan bersedia untuk melanjutkan hubungan denganmu. Jadi dia mengucapkan kata-kata ini, melihat Wang Jiao yang jelas berbeda dari yang kamu bayangkan 394 kamu berniat menggodanya. Ingin melihat bagaimana Wang Jiao memilih antara uang dan hubungan 395 lalu kamu melanjutkan perkataannya. 1 juta bisa kupinjamkan padamu 396 tapi hadiah-hadiah yang kuberikan padamu akan kuambil kembali dan tidak akan kuberikan lagi 397 siapa sangka. Begitu kamu selesai berbicara, Wang Jiao langsung setuju tanpa ragu sedikit pun 398 ini malah membuatmu sedikit bingung. Kamu menatap wajah kecil Wang Jiao yang tegas 399 tidak menyerah dan bertanya, kamu benar-benar rela? Wajah Wang Jiao menunjukkan senyum malu-malu 400 menggelengkan kepala. Jujur saja, Mofen, kembalikan padamu. Mohon, Mofen, kartu keanggotaan ini. Juga gelang giok dan kalung, aku tidak membutuhkannya. Aku hanya berharap kamu bisa menyetujui satu permintaan. Pinjamkan aku 1 juta untuk melawan paman. Jangan khawatir. Uang ini pasti aku kembalikan. Pada akhirnya, Wang Jiao mengatakannya dengan sangat tegas. Tentu saja kamu senang bisa menghabiskan uang. Tetapi kata-kata Wang Jiao ini justru membuatmu sedikit terkejut. Kesan Wang Jiao di Dongda, tetapi tindakannya sekarang dan kesannya sebelumnya sangat berbeda. Selain itu, jangan membicarakanmu. Hanya gelang dan kartu keanggotaan itu saja sudah lebih dari 1 juta. Jika dijual, masih ada untungnya. Wang Jiao pasti mengerti ini, tetapi dia tetap mengucapkan kata-kata ini. Itu membuatmu sangat penasaran, tapi ini bukan tempat untuk membicarakan hal itu. Kamu tersenyum pada Wang Jiao. Tidak menjawab, menerima kartu keanggotaan yang disodorkan oleh anggota klub, dan menarik Wang Jiao meninggalkan Cui Yushuan. Setelah menemukan area istirahat yang sepi, kamu menanyakan keraguanmu. Jiao, nilai barang yang kuberikan padamu seharusnya lebih dari 1 juta. Aku tidak tega menjualnya. Jika aku harus menjualnya,
Aku lebih baik tidak pernah memilikinya. Lagi pula, ini adalah barang yang kamu berikan padaku. Kamu pasti akan marah dan kecewa jika aku menjualnya. Kata Wang Jiao sambil melirikmu diam-diam. Dia sekarang sangat menyukaimu. Dia juga bersedia untuk melanjutkan bersamamu, jadi dia mengatakan kata-kata ini. Melihat Wang Jiao yang jelas berbeda dari kesannya. Kamu ingin menggodanya, ingin melihat bagaimana Wang Jiao memilih antara uang dan kasih sayang. Jadi kamu mengikuti kata-katanya dan berkata, 1 juta, aku bisa meminjamkannya padamu. Tapi hadiah-hadiah yang kuberikan padamu, akan kuambil kembali dan tidak akan kuberikan lagi. Siapa sangka, begitu kau selesai bicara, Wang Jiao tanpa ragu sedikit pun mengangguk setuju. Ini malah membuatmu sedikit bingung. Kau menatap wajah kecil Wang Jiao yang teguh. Dengan tidak menyerah bertanya, apa kamu benar-benar rela? Wajah Wang Jiao menunjukkan senyum malu. Dia menggelengkan kepala dan berkata, sejujurnya, Mo Fan, aku tidak rela. Ini adalah hadiah bernilai lebih dari 10 juta, tidak banyak gadis yang bisa menolak kemewahan seperti ini, termasuk aku. Tapi, aku lebih peduli dengan kesehatan adikku, jangan menertawakanku. Mo Fan, alasan aku bilang ingin mencari pria kaya di sekolah adalah karena aku berharap kamu bisa memberikan uang untuk membayar biaya pengobatan adikku. Tentu saja, aku juga tidak menyangkal. Aku memang suka uang. Jawaban ini membuatmu sedikit lebih menghargai Wang Jiao. Meskipun gadis ini memiliki banyak kekurangan, dia sangat peduli dengan apa yang paling kamu pedulikan. Hal ini sangat berbeda dengan Liu Ruyan. Secara garis besar tidak masalah, kekurangan kecil bisa diabaikan. Kamu tersenyum. Kamu dengan lembut mengusap rambut Wang Jiao dan berkata sambil tertawa, 1 juta tidak akan kupinjamkan. Mendengar kata-kata ini, mata Wang Jiao meredup, tapi kemudian, kamu mengubah nada bicara, tapi aku bisa memberimu 2 juta, langsung membuatmu tinggal di kamar VIP mewah. Semua biaya pengobatan selanjutnya akan aku tanggung. Wajah imut Wang Jiao langsung dipenuhi dengan sukacita. Dia menatapmu, matanya yang cerah berkaca-kaca. Tapi yang membuatnya lebih bersemangat adalah, kamu meletakkan kartu keanggotaan itu di tangannya lagi. Kartu ini aku berikan untukmu. Memang aku berikan untukmu, kamu tidak boleh menolak. Nada bicaramu sangat mendominasi. Tapi Wang Jiao tidak merasa jijik sama sekali. Yang ada hanya rasa haru. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, kamu justru harus berterima kasih padanya, karena dia memberimu ide baru untuk membelanjakan uang. Setelah mentransfer uang kepada Wang Jiao, kalian berdua berjalan-jalan hingga larut malam dan menonton film. Setelah bertukar informasi kontak, kalian kembali ke asrama masing-masing. Ketika Wang Jiao kembali ke asrama, tatapan semua orang padanya sedikit aneh, karena semua orang tahu. Wang Jiao ternyata berkencan dengan pria miskin terkenal di Universitas Dongda. Mereka berbicara secara pribadi. Mereka semua tampak jijik dan berkata, si mata duitan cocok dengan si miskin. Sepertinya mereka cukup cocok. Kata-kata ini mengandung sindiran yang kuat, seolah-olah semua orang menertawakan Wang Jiao yang buta. Sampai-sampai menyukai si miskin. Wang Jiao tiba di bawah asrama. Beberapa mahasiswi Universitas Dongda di bawah. Menunjuk-nunjuknya dan bergosip pelan. Lihat, itu Wang Jiao, baru kembali sekarang. Jelas sudah berkencan seharian dengan si miskin. Wah, sehari? Wang Jiao ini benar-benar tidak pilih-pilih. Jika aku dengan Gou Sheng yang miskin itu, aku tidak akan tahan 1 jam pun. Wang Jiao benar-benar hebat, dia tidak pilih-pilih makanan, aku benar-benar bingung. Beberapa suara ejekan kecil terdengar di antara beberapa gadis. Mengejek Wang Jiao, tetapi ketika Wang Jiao semakin dekat, ejekan di wajah beberapa orang berangsur-angsur berubah menjadi keraguan, karena mereka menyadari bahwa tangan Wang Jiao sepertinya membawa lebih dari selusin tas belanja. Dan tas itu sepertinya bertuliskan Hermes dan kata-kata lainnya. Ini membuat beberapa orang saling memandang, mata semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan, ketika Wang Jiao tiba di gedung asrama. Di depan pintu, beberapa orang benar-benar melihat dengan jelas barang-barang yang dibawanya. LV, Hermes, Chanel, Dior, Estée Lauder, semuanya pakaian bermerek. Tas dan parfum serta kosmetik, ada lebih dari selusin set. Melihat adegan ini, ejekan di wajah beberapa gadis benar-benar berubah menjadi keterkejutan. Semua orang terpaku di tempat, sampai Wang Jiao masuk ke gedung asrama, mereka masih belum sadar. Setelah sekian lama, seorang gadis perlahan menghela napas, dan berkata dengan suara pelan. Apakah kalian melihat gelang giok yang dikenakan Wang Jiao di pergelangan tangannya tadi? Sangat cantik. Di bawah cahaya, samar-samar memancarkan kilau, begitu kata-kata ini keluar. Seorang gadis lain buru-buru berkata, gelang giok itu sepertinya dari Cu Yusuan. Aku pernah ke Cu Yusuan sebelumnya dan melihatnya. Sepertinya itu adalah harta toko, nilainya lebih dari 1 juta, kan? Seorang gadis tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Kemudian terjadi keheningan yang lama,
Beberapa gadis saling memandang. Kalian berdua. Pikiran mereka secara bersamaan memunculkan keraguan yang sama. Bukankah Wang Jiao pergi berkencan dengan Gou Sheng? Mengapa setelah kembali, dia membawa berbagai pakaian bermerek, kosmetik, dan barang-barang lainnya? Pergelangan tangannya juga mengenakan gelang senilai jutaan. Mungkinkah ini pemberiannya? Beberapa orang secara bersamaan menggelengkan kepala. Jika Gou Sheng memiliki kekuatan finansial seperti itu, dia tidak akan disebut Gou Sheng. Pasti dia pergi berkencan dengan pria lain lagi. Dan orang itu setidaknya adalah generasi kedua orang kaya kelas atas. Memikirkan hal ini, beberapa gadis merasa iri. Siapa yang tidak ingin pasangannya punya kemampuan? Sepanjang jalan, Wang Jiao berjalan dari lantai 1 ke lantai 5. Kemanapun dia pergi, tatapan setiap gadis pada Wang Jiao dipenuhi dengan rasa iri yang mendalam. Beberapa bahkan sangat iri. Wang Jiao kembali ke asramanya. Langsung dikelilingi oleh beberapa teman sekamar, menatap Wang Jiao dengan iri dan memintanya untuk mengaku dengan jujur. Di mana dia menemukan pria kaya seperti itu? Wang Jiao hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak akan mengatakannya. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dan benar-benar menaklukkanmu. Baru setelah itu dia akan memberitahu orang-orang ini betapa hebatnya dirimu. Jika dia mengatakannya lebih awal, siapa tahu berapa banyak orang yang akan bersaing dengannya. Liu Ruyan, yang kembali ke asramanya lebih awal, menatap Wang Jiao yang dikelilingi oleh banyak orang. Hatinya penuh dengan kepahitan. Dia tahu betul siapa pria kaya yang dibicarakan semua orang. Orang itu adalah kamu yang dipandang rendah oleh semua orang. Si brengsek yang dia tinggalkan pagi ini. Tapi dia tidak mengatakan ini. Karena dia tidak akan mengatakan hal yang memalukan seperti itu. Dan dia sudah memutuskan untuk mengejarmu kembali. Ah, Ruyan. Bukankah kamu pergi dengan Cuke? Apakah dia tidak membelikanmu hadiah? Di asrama. Wang Yu bertanya. Menyebutkan ini, hati Liu Ruyan dipenuhi dengan kebencian. Setelah meninggalkan Chu Yushuan, dia dan Cuke pergi ke berbagai toko pakaian bermerek. Tetapi melihat harga yang puluhan ribu. Cuke langsung kabur dan mengatakan bahwa barang-barang ini tidak cocok untuknya. Setelah seharian berkeliling, dia tidak membeli apapun. Dia sangat marah. Akhirnya, dia hanya bisa meninggalkan Qianda Plaza dengan tangan kosong. Memikirkan hal ini, hati Liu Ruyan dipenuhi dengan amarah dan tatapannya pada Wang Jiao dipenuhi dengan rasa iri yang mendalam. Dia tidak mengerti mengapa mereka berdua termasuk di antara 5 lelucon terbesar. Dia berada di peringkat keempat dan Wang Jiao berada di peringkat kelima. Jelas bahwa dia tidak sebaik dia dalam segala hal. Tetapi sekarang, apa yang Wang Jiao dapatkan ratusan bahkan ribuan kali lebih banyak darinya. Liu Ruyan sangat ingin menggertakkan giginya. Apa ini? Aku pergi, kartu anggota. Kartu anggota Hermes. Wang Yu jeli. Dia melihat sekilas kartu anggota di dalam kotak hadiah indah di dalam tas Hermes. Bukan hanya ini. Sepertinya semua tas ini memiliki kartu anggota. Setelah mengeluarkan semua kartu anggota, ada lebih dari selusin kartu anggota dari berbagai merek besar. Melihat pemandangan ini, beberapa gadis terkejut dan membelalakan mata mereka, menatap Wang Jiao. Dengan rasa iri yang mendalam, semua kartu keanggotaan dari berbagai merek terkenal ada padanya. Inilah yang diimpikan oleh banyak gadis. Sekarang, Wang Jiao benar-benar mewujudkannya. Ini sudah cukup membuat saudara perempuannya di sekitarnya menjadi gila karena iri. Liu Ruyan sangat marah karena semua ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi dia menghilangkannya. Katakan, Jiao, berapa banyak uang di kartu ini? Wang Yu bertanya dengan iri. Wang Jiao awalnya tidak berencana untuk mengatakannya, tetapi melihat mata teman-temannya di sekitarnya yang penuh rasa ingin tahu dan iri. Setelah berpikir sejenak, dia mengulurkan 2 jari. Apa? 200.000? Wang Yu tidak bisa menahan diri untuk menjerit kegirangan. Tapi untuk ini. Wang Jiao menggelengkan kepalanya. Jadi, 20.000? Hati Wang Yu yang terkejut mulai tenang. Siapa yang tahu bahwa Wang Jiao masih menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 2 juta. 2 juta di setiap kartu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian langsung terdiam. Semua orang membeku di tempat. Liu Ruyan menggertakkan giginya dengan sangat keras. Wang Jiao sangat memahami perasaan mereka karena dia juga merasakan hal yang sama saat itu. Kamu seolah-olah bermusuhan dengan uang. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk membelanjakannya untuknya. Dia tidak mau, tetapi kamu masih memaksakannya ke tangannya. Namun, sekarang melihat semua teman wanitanya yang bodoh membeku di tempat. Kesombongan kecil Wang Jiao mendapatkan kepuasan yang besar. Pada saat yang sama, dia menjadi lebih bertekad. Harus menjeratmu, ide bujangan kaya ini, dan dirimu saat ini. Sedang menghitung dengan jari-jarimu, menghitung berapa banyak uang yang kamu habiskan hari ini. Pertama, kamu membeli sebuah restoran, menghabiskan lebih dari 30 juta. Kemudian di Chu Yushuan. Membeli kalung, gelang, dan membuat kartu keanggotaan. Kamu menghabiskan lebih dari 11 juta lagi. Kemudian Hermes, Dior.
Toko-toko khusus ini, tas, kartu keanggotaan. Semuanya ditambahkan hanya menghabiskan lebih dari 30 juta. Setelah dihitung selama sehari, kamu hanya menghabiskan lebih dari 70 juta. Mendapatkan angka ini, kamu tidak berdaya. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghabiskan uang. Pada akhirnya, Wang Jiao tidak mau, tetapi kamu masih memaksa kartu keanggotaan ke tangan Wang Jiao. Bahkan jika demikian, itu hanya menghabiskan lebih dari 70 juta. Anda khawatir. Untungnya, Anda telah menemukan cara untuk menghabiskan uang. Jika semuanya berjalan lancar, 11.000 hari ini mungkin bisa dihabiskan. Wang Jiao meminjamkan uang untuk memberimu ide. Karena uang bisa dipinjam, mengapa tidak diberikan saja? Anda bisa menemukan pengemis di pinggir jalan dan memberi mereka 11.000 langsung, atau memberi teman 11.000, bukankah itu akan hilang? Tiongkok memiliki 1,6 miliar orang. Berapa banyak dari 10.000 yang ingin Anda kirim? Memikirkannya saja sudah membuat sedikit bersemangat. Ding! Peringatan! Host tidak dapat melakukan ini, jika tidak sistem akan ditutup secara permanen. Suara yang terdengar di benakmu menuangkan seember air dingin ke atas dirimu yang bersemangat, dan mengingatkan host sekali lagi. Semua pengeluaran normal host, membeli mobil sport dan jam tangan mewah, villa, investasi, menggoda wanita. Semua pengeluaran dapat dilakukan, tetapi sistem tidak akan mendukung pemberian uang. Anda tidak berdaya, berpikir bahwa Anda telah menemukan cara untuk menjadi kaya. Tetapi siapa sangka bahwa sepatah kata dari sistem akan membunuh semua harapan Anda. Sistem dapat menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama, uang untuk seorang gadis. Sistem dapat memahami sebagai cara untuk menggoda, atau dapat dipahami sebagai investasi. Saat host memberikan uang, ia menuai niat baik dari gadis itu. Tetapi jika host memberikan beberapa juta kepada seorang pengemis, pengemis itu hanya akan berpikir bahwa Anda telah bertemu dengan orang idiot. Upaya harus membuahkan hasil, emosi, uang, dan tubuh. Sistem ini dapat dianggap sebagai keuntungan, tetapi ada batasan untuk pemberian. Uang yang diberikan host kepada wanita dan teman tidak boleh melebihi 200 juta sehari. Pada saat yang sama, pemberian tidak boleh dilakukan terus-menerus, kecuali pihak lain memiliki kebutuhan finansial. Anda juga harus membeli aset, perusahaan, rumah, mobil, dan sebagainya, dan sesekali menggoda bintang kecil. Astaga, Dewi saya, yang dikenal sebagai bintang nomor 1 di lingkaran Yun Moli telah memasuki Douyin dan memulai siaran langsung. Bos itu berseru seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Berteriak sekuat tenaga, teriakan ini menggema di seluruh asrama laki-laki. Kakak perempuan yang hendak naik memeriksa kamar terkejut dan jatuh dengan keras di tangga. Dua gigi depannya langsung tanggal saat itu juga. Kau mengorek telingamu, teriakan ini hampir membuatmu tuli. Suara serak ketua benar-benar menakutkan. Sambil mengusap telinga, kau menoleh dan melihatnya. Benar saja. Di ruang siaran langsung Douyin, sosok Yun Moli muncul di antaranya. Bicara soal ini. Kau juga sangat menyukai bintang wanita ini. Tidak ada alasan lain, hanya karena Yun Moli sangat cantik. Menggabungkan keseksian, kedewasaan, dan kecantikan. Wanita cantik tiada tara, bahkan memiliki julukan Dewi nomor 1 Tiongkok dalam 100 tahun terakhir. Entah berapa banyak pria yang terpesona padanya. Lausan juga mendekat di asrama. Melihat sosok Yun Moli di ponsel, dia menghela napas. Dulu sekali. Pertama kalinya saya adalah di malam yang gelap gulita, menghormati Dewi Yun saya dengan tangan. Ya ampun. Kau menatap Lausan dengan aneh dan berkata, Kakak San. Ada banyak informasi dalam satu kalimatmu ini. Lausan terkekeh, lalu membuka Douyin. Dan mulai menonton Yun Moli. Popularitas Dewi Yun tidak tinggi, hadiah yang diterimanya juga sedikit. Jauh lebih buruk daripada beberapa selebritas internet. Ketua Huang Tao duduk di tempat tidur, bergumam pelan sambil memegang ponselnya. Mendengar kata-kata ini, kau yang awalnya tidak tertarik menonton siaran langsung bersemangat. Kenapa lupa kalau siaran langsung bisa memberi hadiah? Kau menepuk dahimu. Tertawa. Kau menyadari bahwa setelah punya uang, seluruh dirimu menjadi lebih ganas. Banyak cara untuk menghabiskan uang yang membingungkan di benakku, ternyata semuanya terabaikan. Benar-benar sial. Memikirkan hal ini, kau buru-buru membuka Douyin. Hal pertama yang dilakukan adalah mengisi ulang. Sekarang kau tidak takut menghabiskan uang. Mengisi ulang tentu saja tidak lagi seperti dulu. Mengisi beberapa yuan dan merasa sakit hati. Sekarang kau langsung melakukan pengisian maksimum 1 kali, mengisi dengan gila selama 1 jam. Tanganmu bahkan sakit. Baru masuk ruang siaran langsung Yun Moli. Dibandingkan dengan selebritas internet besar lainnya, ruang siaran langsung Yun Moli memang agak sepi. Popularitasnya hanya 100.000, tetapi kamu datang. Kamu juga mengubah ruang siaran kecil menjadi ruang siaran besar. Dulu, ketika melihat bintang-bintang ini, kamu merasa rendah diri. Sekarang setelah melihatnya, dia tetap cantik, tetapi kamu tidak lagi merasa rendah diri sama sekali.
Tanpa ragu sedikit pun, kamu langsung berbicara dengan arogan di ruang siaran langsung ke intinya. Tanpa menyembunyikan apapun, langsung mengatakan aku ingin menjadi laki-lakimu. Setelah memulai siaran langsung, Yun Molly merasa sedikit terpukul karena popularitasnya hanya 100.000. Saat ini, dia ingin mengakhiri siaran. Saat dia hendak meminta maaf kepada teman-teman di ruang siaran, sebuah pernyataan menarik perhatiannya. Seorang pria bernama Fen Xiao secara terbuka menyatakan di ruang siaran langsung, aku ingin menjadi laki-lakimu. Kata-kata yang begitu mendominasi dan kasar membuatnya mengerutkan kening selama bertahun-tahun. Dia telah bergaul di industri hiburan dan berhubungan dengan masyarakat kelas atas. Kapan dia pernah mendengar kata-kata seperti gangster kecil seperti ini? Wajah halus Yun Molly menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan ruang siaran langsung meledak. Sialan. Burung bodoh dari mana yang berani mengatakan ini? Mungkin hanya burung miskin dari suatu tempat yang datang untuk menyombongkan diri. Aku sudah sering melihat orang bodoh seperti ini datang untuk menyombongkan diri. Semua orang tidak perlu memperhatikannya. Semakin kamu memperhatikannya, semakin bersemangat dia. Abaikan saja. Abaikan, usir dia keluar. Jangan biarkan burung bodoh ini mengotori mata semua orang. Orang bodoh selalu ada setiap tahun, dan tahun ini sangat banyak. Mengapa ada anak bodoh seperti ini di setiap ruang siaran langsung? Aku pikir internet benar-benar harus diperbaiki. Seharusnya diatur agar burung-burung miskin ini tidak bisa berbicara. Fen Xiao, aku pikir itu lebih seperti Gou Xiao. Di ruang siaran langsung, rentetan ejekan bergulir dengan cepat. Kamu tampaknya menjadi musuh publik Yun Molly di ruang siaran langsung. Semua orang menertawakanmu. Bahkan Huang Tao, bos di asrama, mengamuk di asrama. Sialan, orang bodoh dari mana yang berteriak ingin menjadi laki-laki Yun Molly? Benar-benar tidak tahu malu. Mendengar kata-kata ini, raut wajahmu menjadi aneh. Kamu benar-benar ingin mengatakan kepada bos, orang bodoh yang kamu katakan adalah aku. Di ruang siaran langsung Yun Molly yang sama. Li Tiankai, tuan muda dari rantai hotel di Liacheng, melihat rentetan yang kamu kirim. Ekspresi sinis muncul di wajahnya. Kamu juga sangat menyukai Yun Molly. Berapa kali kamu bermimpi tentang dia di tengah malam? Dulu aku juga berfantasi untuk memeluk Yun Molly dan bercinta dengannya sesuka hati. Sayang sekali. Kamu tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Yun Molly. Setelah mengetahui Yun Molly berhenti siaran langsung, kamu langsung meminta bawahanmu untuk mengisi ulang 10 juta. Kamu menggunakan 10 juta ini untuk menjajaki jalan. Kamu pikir setidaknya kamu bisa mendapatkan WeChat-nya, tetapi belum sempat melakukannya. Tiba-tiba muncul orang bodoh di ruang siaran langsung yang terus mencari perhatian. Ini membuatmu sangat tidak senang. Detik berikutnya, hal yang membuatmu semakin tidak senang terjadi di ruang siaran langsung. Karnaval demi karnaval terus muncul. Efek khusus yang mempesona menutupi layar dan memantulkan ekspresi jelek di wajahmu. Tepat ketika kamu bersiap untuk menghabiskan banyak uang untuk menarik perhatian semua orang dan Yun Molly. Seseorang sudah mulai menghabiskan uang terlebih dahulu. Melihat ID itu, sial, itu orang bodoh itu lagi. Li Tiankai langsung marah saat itu. Sebelumnya, ruang siaran langsung Yun Molly hanya melakukan siaran selama 3 jam. Hadiahnya sangat sedikit, dan hadiah besar sangat langka. Hanya selusin teman sebelumnya. Memberinya beberapa hadiah secara sporadis, total sekitar 100.000. Tepat ketika dia hendak mengakhiri siaran. Kamu datang, karnaval saling beradu dengan gila-gilaan. Seluruh ruang siaran langsung dipenuhi dengan hadiah. Efek khusus yang mempesona menutupi segalanya. Di layar publik, jumlah karnaval terus diperbarui. Seluruh ruang siaran langsung berubah menjadi latar belakang. Semua orang terpana menatap ponsel di depan mereka. Pantulan cahaya dan bayangan mewarnai wajah kaget kalian. Pipi Yun Molly yang dewasa dan cantik juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa pesta hadiah yang begitu gila bisa muncul di ruang siaran langsungnya. Setelah beberapa lama, orang-orang di ruang siaran langsung baru menyadari. Ruang siaran langsung kembali heboh. Ya Tuhan, siapa ini? Sudah lebih dari 300 karnaval. Efeknya menyala selama 25 menit. Ya Tuhan, sepertinya orang bodoh yang tadi. Siapa namanya? Namanya Tuan Muda Fen, itu ID-nya. Sialan kau monyet. Apakah orang bodoh ini begitu kaya? Masih disebut orang bodoh lagi. Ini adalah tokoh besar yang sebenarnya. 900.000 telah dihabiskan dalam waktu singkat. Keren. Benar-benar meremehkan orang bodoh ini. Masih terus menghabiskan uang, karnaval masih terus muncul. Sial, apakah ini ritme yang tidak bisa berhenti? Di depan ponsel. Li Tiankai menatap efek khusus yang memenuhi layar, giginya gatal karena marah. Terutama ketika melihat Yun Molly. Ekspresi uang yang terungkap di wajahnya membuat Si semakin membencinya. Ini seharusnya menjadi milikmu, tapi sekarang kau menyapunya, kau hanya yang kedua. Hal yang sama, yang kedua tidak seindah yang pertama. Untungnya, kau menyiapkan 10 juta, cukup untuk menghancurkan semua orang. Aku pergi, apa yang terjadi? Orang lain juga menyapu Jian Yanhua. Benarkah? ID lain bernama Li Xiao juga telah menyapu lebih dari 100.
Aku merasa kedua orang besar ini sepertinya sedang bertarung, saling bersaing untuk melihat siapa yang menyapu lebih banyak Jian Yanhua. Aku memasang monyetmu, sepertinya mereka benar-benar bertarung, saling bersaing untuk menyapu Jian Yanhua. Satu adalah 3.000 yuan, kemiskinan membatasi imajinasiku. Li Tiankai melihat rentetan peluru. Sudut mulutnya terangkat, menunjukkan seringai dingin yang sangat arogan. Kau membuka keyboard. Di ruang siaran langsung, dengan arogan menyatakan, sedikit masalah. Mudah ditangani. Kata-kata ini keluar sama dengan mendeklarasikan perang padamu. Kau khawatir tidak punya tempat untuk menghabiskan uang, jadi kau langsung membalas, jangan gunakan darah ayammu. Tantang Wangsa Kuku, Li Xiao, oke. Hadiah menunjukkan kebenaran. Setelah keheningan singkat, yang datang adalah konsumsi yang lebih gila. Jian Yanhua satu demi satu, seolah-olah tidak membutuhkan uang, di ruang siaran langsung. Efek khusus terus berkedip. Segera, jumlah Jian Yanhua yang disapu oleh keduanya di ruang siaran langsung Yun Moli mencapai ribuan yang mengerikan, tetapi keduanya tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Jian Yanhua masih di tangan keduanya, satu demi satu disapu keluar, di dalam ruang siaran langsung. Sosok Yun Moli sudah tidak terlihat. Ruang siaran langsungnya benar-benar tertutup oleh efek khusus, dan semua orang di ruang siaran langsung membatu secara kolektif. Satu-satunya hal yang dapat kau lakukan saat ini adalah menghitung jumlah Jian Yanhua. Berita tentang dua orang besar yang bersaing untuk memberikan hadiah di siaran langsung Yun Moli dengan cepat menyebar. Setelah semua orang mendengar berita ini, mereka berbondong-bondong memasuki ruang siaran langsung Yun Moli. Jumlah orang yang online secara bersamaan meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat, itu menembus 1 juta. Setelah mencapai 1 juta, momentum kenaikan tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dengan momentum yang lebih mengerikan, terus mendaki ke atas. Pada saat yang sama, semua pembawa acara platform memiliki wajah penuh. Tak diragukan lagi, jumlah penonton di ruang siarannya terus menurun. Tren aneh ini membuat banyak penyiar bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan beberapa penyiar mulai merenung. Apakah mereka mengatakan sesuatu yang menyinggung penggemar sampai mereka melihat seseorang mengirimkan komentar di ruang siaran? Para penyiar baru menyadari. Dua taipan di ruang siaran Yun Moli bertarung, Pen Xiao dan Li Xiao, masing-masing memberikan ribuan karnaval. Ruang siaran semua penyiar secara bersamaan menampilkan komentar seperti itu, dan orang-orang yang melihat komentar tersebut bergegas ke Douyin. Memasuki ruang siaran Yun Moli, jumlah penonton di ruang siaran meroket, dan jumlah penonton online secara bersamaan mencapai 5 juta yang mengerikan. Saat ini, bahkan Yun Moli, yang menganggap dirinya berpengetahuan luas, benar-benar tercengang. Dia melihat efek khusus yang memenuhi layar ruang siarannya, dan untuk sementara waktu dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di kamar tidur. Huang Tao dan Zhao Yu, anak kedua dan ketiga, menonton siaran dengan kegembiraan yang tak terkendali, terutama anak kedua, yang seperti diberi darah ayam. Tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan gembira. Wow, sudah 2.500. Moven, cepat datang dan lihat. Dua taipan di ruang siaran Yun Moli sedang bertarung, dan sudah memberikan lebih dari 2.000 karnaval. Anda merasa tidak berdaya. Anda mengeluh dalam hati. Saudaraku, bisakah kamu berhenti menangkapku? Kalau tidak, aku sudah bisa memberikan 3.000 sekarang. Berbeda dengan kegembiraan anak kedua, anak ketiga memasang ekspresi sedih setelah kegembiraan singkat. Berkata dengan emosi, "Hei, kita tidak mengerti dunia orang kaya. Alangkah baiknya jika saya memiliki teman taipan seperti itu di sekitar saya. Sayang sekali." Sekamar penuh orang miskin. Segera, karnaval yang diberikan oleh keduanya mencapai 3.200. Antusiasme penonton di ruang siaran mencapai puncaknya. Tetapi pada saat ini, Li Tiankai mulai pengecut. 3.200 karnaval bernilai 9,6 juta yuan. Sialan. Siapa sebenarnya orang di seberang sana? Li Tiankai meraung, sebagai penerus Dewan Kota Liacheng. Anda mengenali semua generasi kedua kaya teratas di Liacheng. Alamat ID orang itu jelas juga orang Liacheng. Tetapi Anda tidak mengenal satupun dari mereka. Jelas, dia adalah anak liar yang entah dari mana datang ke wilayahnya sendiri. Diungguli oleh seorang anak liar, Li Tiankai merasa sangat tertekan. Segera, penonton di ruang siaran menemukan bahwa kecepatan Li Xiao dalam memberikan karnaval jelas melambat. Orang-orang berspekulasi bahwa Li Xiao mungkin akan kalah. Beberapa orang bahkan lebih langsung mengirimkan komentar mengejek. Ada apa? Li Xiao menciut nyalinya. Lanjutkan. Benar, Li Xiao, aku baru datang, kenapa kamu mau kabur? Aku belum cukup menontonnya. Pen Xiao perkasa, menghajar Li Xiao. Melihat pesan di layar, ekspresi Li Tiankai muram, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sial, cuma tofu, lihat bagaimana aku akan menghajarmu besok. Jangan sampai aku tahu identitasmu di dunia nyata, kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang dari Liacheng. Li Tiankai berkata dengan sinis, kedua jarinya menari dengan cepat di ponsel, dan sebuah pesan muncul di layar.
Li Xiao, berani bertarung lagi besok? Kamu lihat pesan di layar ini. Kamu tidak berdaya. Kenapa Li Xiao ini terasa begitu kekanak-kanakan? Tapi kalau bisa menghabiskan uang. Kamu sekarang benar-benar tidak takut? Langsung mengetik, aku masih mengatakan hal yang sama. Jangan gunakan uang jajanmu untuk menantang uang jajanku. Li Tiankai sangat marah sehingga terus mengumpat. Kamu menemukan anak ini benar-benar terlalu sombong. Uang jajan? Anak ini berteriak agar tidak menantang uang jajanmu? Dasar udik, apa dia tahu berapa nilai grup Li MU? Li Xiao? Kuharap kamu masih bisa mengatakan kata-kata ini besok. Setelah Li Tiankai selesai berbicara, dia keluar dari jaringan, tetapi ruang siaran langsung meledak lagi. Dua tuan muda, masing-masing setidaknya menghabiskan 10 juta. Berdasarkan perkiraan ini, pertempuran besok setidaknya 50 juta. Setelah mendengarmu menganalisis seperti ini, aku langsung gila. 50 juta? Ini bisa menjadi orang kaya kecil di kota lapis 3. Sial, ternyata kemiskinan membatasi imajinasiku. Salah. Orang di atas, Li Xiao menghabiskan 10 juta. Tapi coba lihat. Fan Xiao masih terus menghabiskan uang. Ya Tuhan, ternyata. Kecepatan Fan Xiao menghabiskan karnaval tidak berkurang, sudah hampir 4.000. Fan Xiao perkasa. Fan Xiao, orang lain adalah San Liudi. Kenapa kamu tidak menghangatkan penghangat tangan? Penghangat tangan. 3 kata ini membuatmu bersemangat, tapi kamu tahu betul bahwa nasi harus dimakan selangkah demi selangkah. Wang Jiao Jiao, kucing kecil yang imut ini, belum kamu taklukkan, sekarang kamu mengincar bintang besar Yun Moli. Tidak boleh terlalu terburu-buru, kalau tidak langkahnya terlalu besar, mudah membuat celaka. Terlebih lagi, di internet, siapa yang tahu mana yang benar dan mana yang palsu? Mungkin lawannya adalah pria besar dan kekar, siapa tahu. Jika dia benar-benar terpancing, kamu pasti akan merasakan apa itu. Kemudahan gratis. Tanpa gangguan, kamu terus memberikan hadiah karnaval dengan gila-gilaan. Berhenti setelah mencapai 5.000, dan setelah mengibaskan tangan yang sedikit sakit, mengirimkan komentar. Langsung kirim pesan pribadi, tambahkan V. Kata-katanya sederhana dan mendominasi, sama sekali tidak memanjakan status bintang besar lawannya. Melihat kata-katamu, Yun Moli merasa sedikit tidak senang. Dia disebut sebagai Dewi nomor 1 dalam 100 tahun terakhir di Zhongzhou. Orang lain berinteraksi dengannya. Selalu sopan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata yang mendominasi dan sederhana ini, seperti perintah. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Memikirkan sebelumnya, pria bernama Fan Xiao ini. Bahkan langsung menyatakan bahwa dia ingin menjadi prianya. Kata-kata ini membuatnya merasa lebih tidak senang. Tetapi dia juga sangat jelas tentang popularitas di ruang siaran langsung saat ini, yang diciptakan oleh Fan Xiao dan Li Xiao. Ini sama dengan donatur. Sebagai donatur, selalu ada sedikit kesombongan. Memikirkan hal ini, dia menenangkan diri dan mengirimimu pesan pribadi. Terima kasih, ini adalah V saya, YMLE. Setelah menambahkan WeChat Yun Moli, kamu keluar dari jaringan. 2 taipan lokal keluar dari jaringan. Tetapi ruang siaran langsung tidak terasa sepi sama sekali. Sebaliknya, para penonton di ruang siaran langsung berspekulasi tentang identitas kedua taipan lokal di dunia nyata. Dan dengan masuknya orang yang terus-menerus, ruang siaran langsung mogok. Yun Moli tidak berdaya. Dan hanya bisa memilih untuk mengakhiri siaran pada saat terpanas ini. Para penonton yang bersemangat berbondong-bondong pindah ke berbagai platform video pendek. Forum terus berspekulasi tentang identitas kedua taipan lokal. Popularitas terus meningkat. Jadi, adegan yang lebih aneh terjadi. Semua platform video pendek dan forum hampir berulang kali menampilkan jenis video yang sama, yaitu identitas asli dari 2 taipan lokal. Hal ini membuat banyak orang yang menonton video pendek merasa sangat tidak berdaya. Sial, aku datang ke sini untuk bersenang-senang, tetapi setelah menonton berulang kali, aku menyadari. Jika kamu memberiku teka-teki lagi, aku tahu apa identitas kedua taipan lokal itu. Tetapi beberapa orang menjadi bersemangat setelah mengetahui sebab dan akibatnya. Ketika mengetahui bahwa akan ada pertempuran besar lagi besok, orang-orang ini mulai mengikuti Yun Moli. Bahkan akun Douyin MU, dalam semalam mendapatkan jutaan penggemar. Yun Moli, 2 taipan lokal. Kedua kata ini menjadi kata-kata populer saat ini. Kemampuan aktingnya langsung meroket hingga ratusan miliar. Segera, seseorang mengungkap. Li Xiaoheng, salah satu dari 2 taipan, kemungkinan adalah pewaris grup catering Dewan Liacheng, dengan kekayaan belasan miliar. Taipan lainnya, Fan Xiao, tidak ada yang tahu identitasnya. Beberapa generasi kedua kaya raya di Liacheng juga menyatakan bahwa mereka tidak mengenal orang dengan ID bernama Fan Xiao ini. Hal ini justru membuat semua orang semakin penasaran. Spekulasi tentang identitasmu terus berlanjut, dan kamu, orang yang bersangkutan, saat ini meringkuk di selimut di asrama. Menghitung berapa banyak uang yang dihabiskan hari ini. Setelah dihitung-hitung, malah jadi bingung. Sial, setelah seharian bekerja keras, hanya menghabiskan lebih dari 90 juta, bahkan 100 juta pun tidak sampai.
Hal ini membuatmu sangat terpukul. Bahkan mulai meragukan apakah kamu memang tidak berbakat dalam menghambur-hamburkan uang. Saat sedang berpikir, ponsel berdering dengan suara renyah. Yun Molly menyetujui permintaan WeChat dan mengirimkan sebuah pesan. Terima kasih atas dukungannya hari ini. Boleh saya tahu Anda? Bintang besar berinisiatif mengirim pesan. Kamu berpikir sejenak, itu aku. Setelah sekian lama, Yun Molly baru membalas dengan wajah tersenyum. Tersenyum? Lelucon ini tidak lucu. Sudut bibirmu terangkat. Seketika berubah menjadi dewa perang mulut miring. Aku serius. Aku ingin menjadi laki-lakimu. Ibuku bilang, tubuhmu bagus, mudah dapat anak laki-laki. Balasan dari pihak lain semakin gencar, membuat Yun Molly merasa sedikit kewalahan, jadi dia buru-buru mengalihkan topiknya. Bisnis apa yang dijalankan Fan Xiao di dunia nyata? Bisnis apa yang dijalankan? Kamu tertawa. Tugas utamaku adalah menghambur-hamburkan uang. Yun Molly benar-benar tidak tahan lagi. Dia menyadari bahwa patron nomor satu ini sepertinya sangat suka membual. Apa maksudnya? Bertanggung jawab menghambur-hamburkan uang? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata yang begitu sombong. Memikirkan hal ini, dia juga merasa sedikit kesal, dan langsung membalas. Menghambur-hamburkan uang itu bagus. Kalau begitu, Fan Xiao, hamburkan semua uangmu untukku. Entah berapa banyak yang akan Fan Xiao berikan padaku besok. Kata-kata ini sangat sesuai dengan seleramu, dan kamu langsung berkata dengan berani, kamu yang tentukan. Selama itu yang kamu minta, aku akan lakukan. Siapa suruh aku tergila-gila padamu? Gila? Masih saja gila. Yun Molly mengepalkan tinju kecilnya. Baiklah, bagaimana kalau 100 juta? Yun Molly melihat pesan yang dikirimkan. Bibir merahnya yang delima melengkung membentuk senyuman. Bagi seorang miliarder dengan kekayaan ratusan miliar. Coba tebak, besok aku berencana mulai dengan 300 juta. Ya 300 juta. Yun Molly tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget, matanya yang cerah menatap informasi yang dikirim kembali dari ponselnya. Penuh ketidakpercayaan, omong kosong, ini pasti omong kosong. Yun Molly berpikir dalam hatinya, dan membalas, Fan Xiao, perkataanmu agak berlebihan. 300 juta bukanlah 30 ribu, ini meragukan, ya Yun Fan. Sambil terkekeh, bagaimana jika besok aku menghabiskan 300 juta? Kamu. Melihat Molly membalas dengan kata, kamu tentukan, Yun Fan tertawa lebih bahagia dan membalas. Oke, aku ingin kamu mengirim pesan suara, panggil aku kakak. Melihat pesan yang dibalas, wajah Yun Molly langsung memerah. Ini jelas menggoda dia. Ini membuatnya merasa sangat tidak masuk akal, kapan dia pernah digoda seperti ini? Tapi sekarang, ini membuatnya sedikit marah dalam hatinya, dan membalas. Oke, jika tidak, kamu harus memanggilku kakak perempuan. Sikapnya sedikit merendah. Oke, aku bilang pekerjaanku adalah menghambur-hamburkan uang. Uangnya terlalu banyak sampai panas, masalah kakak tidak kau mengerti. Yun Molly tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Ini pertama kalinya dia melihat orang yang membual sebesar ini, dia benar-benar tidak tahan lagi. Jadi, dia mengubah topik lagi. Fan Xiao, berapa umurmu tahun ini? 20. Melihat kedua angka ini, Yun Molly tercengang. Linglung tertiup angin, dia disebut orang nomor satu di lingkaran ini. Sekarang oleh seorang anak kecil berusia 20 tahun. Digoda begitu lama, Yun Molly merasa marah sekaligus lucu. Apakah kamu tahu berapa umurku? Masih ingin jadi laki-lakiku? Adik kecil, cuci muka dan tidurlah. Ibuku bilang, wanita yang lebih tua itu baik, bisa merawat orang. Dan kaya pengalaman, keduanya tidak akan canggung. Yun Molly benar-benar tidak tahan. Omong kosong anak kecil ini, kamu benar-benar berani mengatakan apa saja. Tidak hanya menggodanya, tetapi juga membual dengan sangat keras, ini membuatnya memiliki kesan pertama yang buruk terhadap Yun Fan. Agak tidak ingin melanjutkan obrolan, adik kecil, aku ada urusan. Bye-bye, tepat sekali kamu juga tidak berniat melanjutkan obrolan. Apakah kamu masih mau mengisi ulang? Lagi nyari meme selamat malam. Belum juga dikirim, bos keburu dateng. Kenapa tersenyum bodoh? Huang tahu menendangmu, sambil bertanya. Tendangan ini membuat jarimu terpeleset saat sedang mengobrol dengan Yun Molly. Meme selamat malam tidak terkirim. Malah mengeklik meme mesum dan berhasil terkirim, kamu langsung tercengang. Yun Molly melihat gambar yang kamu kirim, melihat gerakan intens kedua orang kecil itu, wajahnya langsung memerah. Dia adalah bintang besar, kapan dia diperlakukan seperti ini? Tapi sekarang, seorang bocah kecil berani terang-terangan menggodanya, Yun Molly langsung memiliki keinginan untuk menghapusmu. Dalam hatinya juga bertambah kesan tentangmu, kamu hanya bisa tersenyum canggung. Aku bilang, ada orang di asrama yang menendangku. Tanganku terpeleset, kamu percaya? Yun Molly. Menurutmu, Yun Molly, kamu tadi bilang kamu tinggal di asrama? Sebenarnya kamu orang apa? Melihat pesan ini, kamu tidak menjawab. Dia langsung mengirim meme selamat malam. Yun Molly melihat pesan yang dikirimkan, alisnya berkerut dalam.
Bagaimana mungkin orang yang tinggal di asrama adalah orang kaya? Tapi jika bukan orang kaya, bagaimana bisa dia memberinya hadiah lebih dari 10 juta? Hal ini membuat Yun Molly sangat bingung. Dia ingat, sebelumnya pernah melihat berita tentang seorang akuntan yang menggelapkan dana publik untuk memberi hadiah kepada penyiar wanita. Mungkinkah dia juga mengalami hal seperti itu? Memikirkan hal ini, Yun Molly buru-buru mengirim pesan. Adik kecil, sebenarnya kamu siapa di dunia nyata? Akuntan? Teller bank? Atau yang lain? Tapi kamu sudah tidak mempedulikannya lagi karena sekarang kamu dibangunkan paksa dari tempat tidur oleh bos. Moven, aku bertanya padamu, tadi tersenyum bodoh untuk apa? Saat ini kamu juga tidak bisa menyembunyikan apapun. Berbicara jujur, sedang mengobrol dengan Yun Molly. Mendengar perkataan ini, ekspresi wajah dan langsung membeku. Yun Molly, Pen Xiao. Sepertinya ketiga nama ini memang memiliki sedikit hubungan. Setelah memikirkan hal ini, ekspresi wajah kakak tertua dan anak ketiga langsung berubah drastis. Tiba-tiba, kakak tertua memukul bagian belakang kepalamu. Memikirkan hal yang aneh-aneh, masih saja mengobrol dengan Yun Molly. Satu-satunya kesamaan dari ketiganya hanyalah sama-sama menjengkelkan. Tapi kalau kamu menyebalkan bagi Xiao, aku akan berdiri dengan kepala di bawah dan terbang. Lausan juga terkekeh. Paham? Paham. Semua orang suka ikut-ikutan, aku juga. Kau lihat dua orang sial, langsung keluarkan ponselmu. Sial, kalian lihat. Tapi, langsung merampas ponselnya. Mau lihat apa? Lihat saja punyaku. Kata sambil mengangkat ponselnya dengan semangat kepadamu, Lausi, aku mau bilang. Baru saja heboh di internet, salah satu dari dua taipan itu, Li Xiao, adalah Li Tiankai yang kita bicarakan. Li Da Xiao, konon, kekayaannya belasan miliar. Bagaimana? Semangat tidak? Terharu tidak? Membayangkan seorang taipan dengan kekayaan belasan miliar bertengkar dengan orang di internet saja sudah membuatku bersemangat. Apalagi dengan rambut acak-acakan itu. Dengan semangat menjaga ponsel, hanya belasan miliar. Kau langsung kehilangan minat. Awalnya kupikir, setidaknya akan 100 miliar. Tapi sekarang hanya belasan miliar. Untuk apa bermain denganmu dengan uang segitu? Dengan modalmu sekarang, bersaing kekayaan dengan Li Tiankai. Bukankah itu namanya menindas orang jujur? Kau akui sendiri kau sekarang agak sombong. Tapi kau punya modal untuk sombong, kan? Melihat kau tidak tertarik, agak kecewa. Lausi, dasar kau ini, seumur hidup tidak pernah merasakan kesenangan seperti ini. Ramai sekali. Kau menunjukkan sikap tidak tertarik. Kenapa aku merasa ada jurang pemisah denganmu? Kau masih mau persahabatan kita yang penuh semangat? Kau tidak tahu harus menjawab apa. Sebagai pemrakarsa, untuk keramaianmu sendiri. Kau benar-benar tidak terlalu tertarik. Apalagi jika fakta ini diungkapkan, kalian juga tidak akan percaya. Sudahlah, kau ini terus saja takut dikalahkan Wali 1 poin. Kata. Setelah mengembalikan ponselmu, dia berbalik dan asyik mengobrol dengan Lausan. Mereka berdua terus menebak-nebak identitas asli Fen Xiao di dunia nyata. Padahal, Fen Xiao yang kalian bicarakan baru saja dimarahi oleh kalian. Berbaring di tempat tidur, kau akhirnya bisa dengan tenang mengisi ulang. Tapi baru saja membuka halaman pengisian ulang, pesan Yun Molly masuk. Sebenarnya siapa kau di dunia nyata? Jelaskan padaku. Apakah kau menggelapkan uang perusahaanmu? Yun Molly baru saja melihat lingkaran pertemananmu. Tapi kau sadar bahwa ini hanyalah lingkaran pertemanan orang gagal. Pada dasarnya semuanya berisi raungan ketidakpuasan orang gagal sehari-hari. Bukan kontrak 30 tahun, bukan inti 30 tahun. Dulu kau mengabaikanku, nanti aku akan membuatmu tak terjangkau. Bahkan jika ada beberapa foto kehidupan sehari-hari. Itu hanyalah hal-hal biasa, tidak ada sedikit pun penampilan orang kaya. Yun Molly bisa 100% yakin bahwa anak ini hanyalah pecundang miskin. Ini membuatnya cemas, dia tidak ingin karena kau diekspos. Dan membuatnya terjerat dalam badai opini publik. Dia hanya ingin menjalani hidup yang stabil dan biasa seperti sekarang ini. Sudah sangat bagus, jika kadang-kadang ada sedikit gairah dalam hidup, itu akan lebih sempurna. Kau membuka WeChat Yun Molly dan langsung membalas dua kata sederhana. Tebak. Aku tidak bisa menebak. Cepat beritahu aku. Kata-kata ini, kau langsung abaikan. Yun Molly menunggu lama, tetapi tidak melihatmu membalas pesannya. Ini membuat Yun Molly merasa agak tidak masuk akal. Dia adalah seorang bintang besar, kapan dia diabaikan seperti ini oleh orang lain? Dulu merasakan antusiasme penggemar, sekarang merasakan ketidakpedulian penggemar. Ya, setelah berpikir, dia mengedit dua pesan lagi dan mengirimkannya. Jika kau menggelapkan uang perusahaan, bagian milikku. Aku bisa mengembalikannya sepenuhnya kepadamu. Aku hanya berharap kau tidak melakukan ini lagi di masa depan. Manusia harus tetap membumi dan menabung perlahan. Percayalah, suatu hari nanti kau akan melambung tinggi. Sementara kau sekarang menggunakan kekayaan orang lain untuk berfoya-foya. Cepat atau lambat kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Membumi?
Empat kata ini hampir membuatmu tertawa terbahak-bahak. Kau juga ingin membumi, tetapi 1 triliun ada di bawah kakimu, kau tidak bisa menginjak tanah yang sebenarnya. Setelah berpikir, kau langsung membalas 2 kata, selamat malam. Melihat pesan balasan di ponsel, Yumoli tertawa karena marah. Ini jelas tidak ingin memperhatikannya. Mengirim ucapan selamat malam dan kabur. Ini membuatnya ingin marah. Kau mengisi ulang, top up, dengan gila-gilaan sepanjang malam. Selama itu, Yumoli mengirim pesan berkali-kali untuk bertanya. Dan akhirnya langsung meneleponmu melalui panggilan suara. Kau langsung menutupnya, sama sekali tidak memanjakannya. Kau membuat Yumoli yang suka bergosip itu sedikit cemas, kau terlalu malas untuk menjelaskan. Tidak peduli apakah pihak lain menganggapmu kaya. Atau miskin, apakah kau peduli? Memegang 1 triliun di tanganmu, kau sama sekali tidak peduli. Ini juga menyebabkan Yumoli menjadi sangat marah. Dan ini juga membuat Yumoli memiliki kesan yang sangat dalam terhadapmu. Dalam hingga menggertakkan gigi. Pagi hari, Liu Ruyan dan Wang Jiao sudah menunggu di depan gedung asramamu. Masing-masing memegang kotak makan siang di tangan mereka. Liu Ruyan menyesal kemarin, dia ingin mengejarmu kembali, jadi dia menyiapkan sarapan pagi ini. Melihatmu keluar, mereka berdua menyambutmu pada saat yang sama. Mo Fan, ini sarapan cinta yang aku siapkan untukmu, maukah kamu mencobanya? Wang Jiao berbicara lebih dulu. Senyum malu-malu muncul di wajah boneka yang lucu. Untuk Wang Jiao. Kesanmu cukup baik, dan dia tidak lupa mengusap kepala kecilnya ketika dia menyerahkan sarapan. Berpura-pura marah berkata, lupa? Apakah ada Wang Xiangge? Apa yang kamu lakukan menggali keluhan di masa lalu? Wang Jiao menjulurkan lidah merah mudanya dan berkata dengan nakal. Aku lupa. Sudah banyak siswa yang keluar di depan gedung asrama. Melihatmu dan Wang Jiao begitu mesra, beberapa orang langsung iri. Sial. Apa yang kulihat? Kamu sebenarnya begitu dekat dengan Wang Jiao? Apakah ini masih Dewa Anjing? Aku ingat kemarin Dewa Anjing baru saja dicampakkan oleh Liu Ruyan. Semua orang menunjukkan sedikit kebencian di wajah mereka. Melihat Liu Ruyan, seolah untuk membuktikan harapanmu, Liu Ruyan belum maju. Dengan senyum lembut di wajahnya, Mo Fan, bangun pagi sekali. Kamu pasti belum sarapan? Aku sudah menyiapkan untukmu. Kata-kata ini membuat orang-orang di sekitar terkejut. Sial, apa yang terjadi? Bukankah Liu Ruyan baru saja menendangmu kemarin? Mengapa kamu datang untuk mengantarkan sarapan kepadamu lagi pagi ini? Niren berkata dengan wajah penuh bencana, tanpa kata-kata. Semua orang tercengang, tetapi bahkan jika kamu tercengang, kamu memiliki kecemburuan yang jelas di wajahmu. 2 kembang sekolah dari Universitas Dong secara sukarela datang untuk mengantarkan sarapan. Perlakuan ini cukup membuat iri. Aku sangat iri. Dasar anjing, mengapa kamu begitu cakap sehingga bisa diperlakukan seperti ini oleh 2 wanita cantik? Mengapa orang itu bukan aku? Sial, di mana ini Dewa Anjing? Ini jelas Dewa Sampah, tapi aku juga ingin menjadi sampah. Tidak, mulai hari ini, aku juga akan mengubah namaku menjadi Dewa Anjing. Aku yakin suatu hari nanti akan ada gadis yang datang mengantarkan sarapan kepadaku. Bos dan Lausan yang bersimpati di sekitarmu juga penuh dengan kecemburuan. Kalian bahkan ingin menendangmu dan berdiri di posisimu. Mo Fan. Aku tahu aku salah sebelumnya. Aku minta maaf padamu di sini. Aku sudah memikirkannya. Aku mencintaimu. Di samping, Liu Ruyan memberikan ekspresi iri kepada semua orang. Menambahkan bahan bakar ke api, dia memegang sarapan dan menatapmu dengan penuh kasih sayang dan berkata, aku tahu, Mo Fan, kamu marah padaku, tetapi aku akan menggunakan tindakan untuk membuktikan bahwa akulah yang paling mencintaimu. Mulai hari ini, biarkan aku mengejarmu, kata Liu Ruyan. Senyum lembut, semua orang tiba-tiba menarik napas, terkejut dan tercengang. Sial, apakah aku berhalusinasi? Liu Ruyan, salah satu dari 5 dewi kampus. Mengejar balik Goshen, aku bersumpah, dunia ini terlalu gila. Si sulung dan anak ketiga juga menatapmu dengan ekspresi aneh, kalian berdua sulit mempercayainya. Ini masih saudara baikmu? Goshen yang terkenal di Universitas Dongda ini benar-benar dikejar oleh seorang dewi? Dan bukan hanya 1, tapi 2. Ini benar-benar. Dampak padamu terlalu besar, tetapi kau terlihat tenang, menarik Wang Jiao langsung. Melewati Liu Ruyan, bahkan tidak meliriknya. Adegan ini membuat semua orang hancur lagi. Apa yang kau lakukan, dasar bajingan, sampai mengabaikan Liu Ruyan? Apakah Goshen ini pilih-pilih? Aku pergi, acuh tak acuh pada Dewi. Sejujurnya, aku iri. Aku juga ingin berani seperti itu suatu hari nanti. Aku ingin menantang Goshen dalam duel 1 lawan 1. Liu Ruyan adalah dewiku. Kenapa Dewi tidak memilihku? Dalam serentetan diskusi, kamu membawa Wang Jiao pergi jauh. Di tempat yang sama, Liu Ruyan melihat punggungmu. Hatimu penuh dengan penghinaan. Dia merasa sangat malu. Jadi,
Inikah rasanya diabaikan di depan umum? Dia berpikir dalam hatinya, mengingat kembali berkali-kali dirinya di depan umum. Mempermalukanmu. Dari sudut pandang yang berbeda, dia sedikit mengerti kesulitan yang pernah kau alami padanya. Ini membuatnya semakin menyesal. Jika dia tidak bertindak begitu kejam saat itu, apakah kau sekarang masih mau? Tersenyum padanya, Liu Ruyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Setelah makan sarapan manis dengan Wang Jiao, kau datang ke kelas. Sebelum kelas dimulai. Kelas dipenuhi diskusi, semua orang membicarakan berita utama hari ini. Pertarungan antara dua taipan. Di antaranya, Li Xiao dan Li Tiankai telah terungkap. Nilai puluhan miliar juga menjadi alasan mengapa semua orang sangat bersemangat. Semua orang secara diam-diam berkumpul di sekitar Chang Hong, karena mereka tahu bahwa orang ini mengenal banyak generasi kedua yang kaya dan memahami banyak hal tentang lingkaran itu. Hongge, ceritakan pada saudara-saudara, kamu tahu banyak. Semua jalannya. Bagaimana pendapatmu tentang pertarungan dua tiran lokal kali ini? Chang Hong tersenyum bangga. Mudah dikatakan, mudah dikatakan. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Semua orang tahu. Li Xiao adalah master muda terkenal di kota Liao kita, dan juga sepupu saya, kata Chang Hong. Ekspresi puas di wajahnya menjadi lebih jelas. Benar saja, orang-orang di sekitarnya berseru. Mata semua orang penuh dengan iri, menatap Chang Hong. Chang Hong sangat menyukai perasaan ini. Dengan bangga melanjutkan, dan Fan Xiao itu, alamat ID-nya menunjukkan bahwa dia berada di kota Liao kita. Tetapi saya bertanya kepada teman-teman di sekitar saya, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Fan Xiao ini. Semua orang juga tahu. Lingkaran apa lingkaran saya? Jika kamu mengatakan kamu tidak tahu, maka jelas. Fan Xiao omong kosong itu sama sekali bukan master muda. Mungkin dia keluar dari kamar pribadi entah dari mana dan datang untuk pamer dengan master muda sejati. Disebutkan dirimu. Wajah Chang Hong menunjukkan sedikit ketidaksabaran yang jelas. Jelas. Sangat meremehkan Fan Xiao di mulutmu, berpikir bahwa pihak lain hanyalah seorang udik yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Berani menantang Li Tiankai? Hongge, kalau menurutmu begitu. Suara diskusi teman-teman sekelas di belakang. Dengan cepat menarik celananya. Kamu benar-benar takut kalau celanamu tidak akan tersisa. Ekspresi halus di wajahmu ini. Chang Hong yang menoleh kebetulan melihatnya. Ini membuatmu mengerutkan kening. Mendengus dingin dengan tidak senang. Kenapa? Kamu tidak setuju dengan pandangan saya? Karena Chang Hong bertanya, kamu tidak berencana untuk memanjakanmu. Langsung berkata, saya pikir Fan Xiao akan menang malam ini. Fan Xiao. Siapa yang tidak tahu udik dari mana dia berasal? Apa kau mencoba membuatku tertawa? Chang Hong mencibir dengan nada aneh. Mengejek. Orang-orang di sekitarnya mendengar ini dan juga tertawa mengejek. Apa kau tidak mendengar analisis Hongge? Tidak ada orang seperti itu di lingkaran master muda kota Liao. Kau masih berani mengatakan kau akan menang? Kau benar-benar terlalu amatir. Dewa anjing memang pantas menjadi dewa anjing. Kata-kata yang diucapkannya sungguh tak terduga. Hahaha. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya ikut tertawa. Chang Hong melihat situasinya. Dengan nada yang memperkeruh suasana, Mo Fan, jangan marah ya. Aku hanya bercanda. Walaupun itu fakta. Chang Hong Shen terlalu sombong. Ikut berbicara mengejek, kamu ini. Sudut pandangmu terlalu sempit, sama sekali tidak tahu apa artinya punya uang. Kata Chang Hong. Dengan angkuh mengulurkan tangan membuat tanda silang. 10 miliar. Kekayaan Li Tiankai 10 miliar. Apakah kamu tahu 10 miliar itu seperti apa? Bahkan jika kamu menghasilkan 10.000 sebulan, tanpa makan dan minum, kamu harus bekerja 8.000 tahun. Kata Chang Hong dengan bersemangat, menatapmu dengan tatapan semakin meremehkan. Kamu tahu bahwa dia hanyalah seorang pecundang miskin. Jadi menghormati atau tidak menghormati dia sama sekali tidak berarti bagimu. Tapi kamu hampir tertawa. Terutama saat melihat Chang Hong dengan bersemangat membuat gerakan, kamu berusaha keras menahan tawa. 10 miliar? Jumlah uang yang harus kamu habiskan di tahap pertama adalah 10 miliar. Sekarang kamu setiap hari khawatir bagaimana cara menghabiskannya, tapi Chang Hong malah memasang wajah bangga. Intinya, uang itu bukan milikmu. Melihatmu tidak berbicara, Chang Hong pura-pura menghela napas. Lalu mengejek, ketidaktahuan juga merupakan kebahagiaan. Aku sangat iri padamu, tidak pernah tahu betapa kecilnya dirimu. Kamu ini, seumur hidup ini tidak akan pernah melihat 1 juta. Kamu benar-benar tidak bisa menahannya lagi, dan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Chang Hong langsung berubah jelek. Kamu menatapmu, dengan nada sedingin es. Kamu, apakah kamu mengejekku? Kenapa? Merasa apa yang kukatakan tidak benar? Ekspresimu juga kelas 1. Tadi saat dia mengejek dan mencemoohmu, dia tampak waspada. Sekarang kamu hanya tertawa sedikit, dia sudah melebih-lebihkan masalahnya. Apa benar kamu tidak punya amarah? Tapi kemudian, ekspresimu mereda. Tidak mungkin. Pelajaran ini adalah milik wali kelas Lauli.
Lauli biasanya sangat perhatian padamu. Kamu tidak mungkin berkelahi dengan orang di kelas Lauli, kan? Setelah berpikir sejenak, kamu menghela napas. Jadi, bagaimana menurutmu? Li Xiaoying atau Mo Xiaoying, tidak ada hubungannya denganku. Ah iya, kamu masih tidak terima? Chang Hong melihat ekspresimu mereda. Mengira kamu takut? Sambil mencibir, dia berkata dengan nada menuntut. Jangan bilang aku menindasmu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menang, kamu panggil aku ayah. Jika kamu menang, permintaannya terserah padamu. Aduh, astaga. Ini benar-benar tidak tahu diuntung. Kebetulan aku sudah mengumpulkan kaos kaki bau selama sebulan. Makan saja itu. Kamu pasti kalah. Tunggu saja untuk memanggilku ayah. Wang Changhong menunjukmu dengan percaya diri. Apa yang pasti kalah? Belum selesai Wang Changhong berbicara, Lauli masuk ke kelas dengan kacamata bingkai hitamnya yang usang. Beberapa siswa yang mendengar pertanyaan Lauli tersenyum dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Melihat ini menjadi berita hangat saat ini. Lauli juga tersenyum dan berkata, saya juga tahu tentang ini. Dua taipan besar dengan gila-gilaan menghambur-hamburkan uang di internet. Sekarang sudah menjadi berita di mana-mana. Lauli juga tahu, kamu sedikit terkejut. Masalah ini menyebar dengan cepat hingga hampir semua orang tahu. Tak disangka suatu hari nanti aku juga akan menjadi selebritas. Kamu tersenyum pahit. Kalau begitu guru, menurutmu siapa yang akan menang? Lauli tertawa. Siapa yang akan kalah dan menang di antara dua taipan besar itu? Tidak ada yang tahu. Itu juga bukan sesuatu yang bisa kita tebak. Tapi melihat jutaan yuan berubah menjadi hadiah dan dihamburkan begitu saja, hati guru sakit. Setelah Lauli berbicara, seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Lauli juga ikut tertawa dan melanjutkan. Murid-murid, jangan takut kalian menertawakan saya. Lauli tidak punya banyak prestasi. Dulu saya berpikir bisa mendapatkan 10 juta yuan, saya bisa pensiun dengan tenang. Tapi selama beberapa dekade ini, setelah jatuh bangun, bahkan bayangan 10 juta yuan pun tidak terlihat. Tapi kalian berbeda. Kalian baru saja memulai. Kalian masih memiliki motivasi untuk berjuang. Tapi apakah kalian benar-benar sudah memikirkan dengan serius bagaimana jalan di masa depan harus ditempuh? Bagaimana cara berjuang? Sambil berbicara, Lauli menatapmu dalam-dalam. Hubunganmu dengan siswa ini sangat baik. Tapi siswa ini adalah yang paling kamu khawatirkan. Siswa ini di Universitas Dongda. Disebut Dewi, mata duitan Liu Ruyan. Itu karena ini, kamu khawatir. Karena kamu terlalu peduli pada Liu Ruyan dan sama sekali tidak memikirkan dirimu sendiri. Sampai sekarang, kamu tidak punya prestasi, tidak punya koneksi, tidak punya uang. Setelah lulus, siswa seperti ini hanya akan menjadi sama sepertimu, sampai sekarang bahkan bayangan 10 juta pun tidak terlihat. Sepertinya aku harus bicara baik-baik dengan anak ini. Pak Li berpikir dalam hati, setelah bel berbunyi. Langsung menangkapmu dan membawamu ke kantornya. Di kantor, Pak Li melihatmu, masih dengan tampang acuh tak acuh itu. Menghela napas, ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Chen Sheng berkata, kamu tahun keberapa? Kamu sedikit bingung, kenapa Pak Li hari ini terlihat begitu serius? Menggaruk kepala, kamu terkejut dan berkata, tahun kedua. Ada apa, Pak Li? Bisakah kamu tidak terlihat begitu serius? Pak Li mengetuk meja dengan keras. Apakah sama? Kamu mengerti. Pak Li mengkhawatirkan masa depanmu. Ini membuatmu merasa hangat di hati. Tapi sekarang, kamu benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan masa depanmu. Memegang 1 triliun, kamu bisa menghabiskannya sesukamu. Memikirkan hal ini, kamu mencoba berkata, Pak Li, menurutmu apakah mungkin aku menjadi kaya mendadak dalam semalam? Mendapatkan 1 triliun atau semacamnya. Pak Li langsung memutar matanya ke arahmu, lalu dengan cepat terlambat. 1 triliun? Bahkan jika kamu punya 1 triliun, apa yang bisa kamu lakukan? Hanya duduk dan makan tanpa melakukan apa-apa? Karena kamu bisa menjadi kaya mendadak. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu bisa kehilangan semua kekayaanmu dalam semalam? Kamu tiba-tiba terdiam. Kehilangan semua kekayaan? Kamu benar-benar belum memikirkannya. Saat Pak Li menyebutkannya, kamu baru menyadari bahwa kemungkinan ini bukannya tidak ada. Pembentukan kekayaanmu tidak memiliki dasar sama sekali. Semuanya bergantung pada sistem. Sistem bisa muncul tiba-tiba. Suatu hari sistem bisa menghilang tiba-tiba. Bergantung pada sistem tidak pernah menjadi pilihan yang bijak. Jika demikian, lalu mengapa aku tidak memanfaatkan waktu sistem masih ada untuk membangun kerajaan bisnis yang kuat? Setiap hari menyegarkan 1 triliun. Modal awal ini sangat banyak. Berdasarkan ini, kamu bahkan tidak bisa membayangkan seberapa besar kerajaan bisnismu akan dibangun. Saat itu, apakah kamu akan menjadi bapak bisnis generasi? Pada saat yang sama, kamu juga bisa mengambil kesempatan untuk menghabiskan uang. Bukankah itu membunuh 2 burung dengan 1 batu? Satu-satunya industri yang kamu miliki saat ini hanyalah restoran. Karena Wang Xiang Pavilion seperti ini, mari kita mulai dari industri catering. Aku tidak akan mengatakan hal yang berlebihan. Kamu sudah dewasa.
Seharusnya punya pertimbangan sendiri. Kamu mengangguk. Rasa terima kasihmu kepada Lauli semakin bertambah. Setelah melirik Lauli dengan rasa terima kasih, kamu berbalik dan hendak pergi. Tapi baru saja sampai di pintu, kamu dihentikan lagi oleh Lauli. Beberapa hari lagi aku akan mengajakmu bertemu seseorang. Dia adalah seniormu, sekarang dia punya perusahaan sendiri. Kamu bisa bekerja di sana setelah lulus. Berlatih, dan juga muridku, karena hubungan ini, promosimu juga bisa lebih cepat. Tentu saja, kamu juga harus lebih banyak berinteraksi dengannya, menjaga hubungan baik. Ini bisa dibilang jaringan pertamamu, kamu mengangguk lalu meninggalkan kantor. Pelajaran kedua, kamu langsung bolos, kamu masih harus menghabiskan uang. Nikmati apa yang harus dinikmati, berusaha keras apa yang harus diusahakan, semuanya harus teratur. Keduanya tidak boleh dicampur adukan, bukan? Apalagi, kamu baru mengisi ulang 300 juta di Douyin. Untuk amannya, 500 juta lebih bisa diandalkan. Kamu tidak ingin kalah, yang terpenting adalah kamu sudah menabung kaos kaki bau selama sebulan. Benar-benar tidak ingin mencuci sendiri, sibuk sepanjang pagi, terus memperdalam hubungan keduanya. Bahkan dia memberimu hadiah kecil, sebuah ponsel Yao Yao Lingxian, dia melihat ponselmu sudah sangat usang kemarin. Jadi pagi ini setelah sarapan denganmu, dia pergi ke Wanda Plaza, membeli ponsel ini. Kamu sudah menghabiskan lebih dari 20 juta untuknya, dia merasa harus memberimu hadiah kecil sebagai balasan, ada timbal balik. Hubungan keduanya bisa bertahan lama. Melihatmu, wajah kecil Wang Jiao Jiao. Wajahnya penuh kejutan, berlari sambil tersenyum, berdiri di depanmu. Wajahnya sedikit malu, melihatmu, ini. Moven, ini hadiah yang aku siapkan untukmu, apakah kamu suka? Wang Jiao Jiao berkata sambil mengeluarkan ponsel Yao Yao Lingxian itu dari belakang. Yao Yao Lingxian XT Master luar biasa. Kamu merasa senang? Kamu sudah lama ingin mengganti ponsel, tapi sebelumnya bersama Liu Ruyan. Uangmu semua untuk membeli hadiah untuk Liu Ruyan, uang yang dihemat hanya bisa makan mie instan dengan menyedihkan. Mana ada uang untuk mengganti ponsel? Dan Liu Ruyan tidak pernah membelikanmu hadiah apapun. Hari ini adalah pertama kalinya kamu menerima hadiah dari seorang gadis, dan hadiah yang sangat mahal. Hatimu penuh kegembiraan, sekarang kamu sedikit bisa mengerti, ketika Wang Jiao Jiao menerima jam tangan. Kenapa begitu bersemangat hingga ingin menangis? Ternyata, mentalitasku masih mentalitas orang miskin. Kau memikirkannya dalam hati, tapi tersenyum di wajah. Lalu kenapa kalau miskin? Orang miskin sepertimu sekarang bisa mengalahkan generasi kedua kaya. Sini, peluk. Kau membuka kedua tanganmu, tersenyum. Wang Jiao Jiao sepertinya sudah menunggu kata-kata ini. Saat kata-katamu terucap, dia menangis dan masuk ke pelukanmu. Kehangatan dan kelembutan seorang wanita berada dalam pelukanmu. Merasakan tubuhnya yang lembut dan aroma tubuhnya yang ringan, hatimu langsung bersemangat. Saat kedua tubuh saling menempel erat, suhu tubuh lawan perlahan merambat ke tubuhmu melalui pakaian. Kehangatan itu membuatmu yang belum pernah mengalami hal ini langsung bersemangat dan semakin bersemangat. Wang Jiao Jiao langsung menyadarinya, dan seperti kelinci kecil, dia melepaskan diri dari pelukanmu. Tapi sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman, jelas di lubuk hatinya ada sedikit rasa malu yang sulit disembunyikan. Kamu nakal sekali, beraninya menggoda orang, pipimu langsung memerah. Dengan canggung menggaruk kepalanya, seorang pria besar ternyata lebih malu darinya. Wang Jiao Jiao merasa ini semakin menarik. Melirik ke bagian tubuhmu yang gelisah, Wang Jiao Jiao dengan malu-malu berbisik di telingamu. Kamu tidak jujur. Kamu hanya merasakan aliran udara hangat menyentuh telingamu. Itu membuatmu semakin gatal dan tidak sabar, memiliki dorongan untuk melakukan Wang Jiao Jiao di sini. Tapi Wang Jiao Jiao, wanita penggoda kecil ini, berbalik dan melarikan diri. Dia sangat tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Pria harus direbus perlahan dengan api kecil. Apalagi, jika kau benar-benar tergoda sampai darahmu mendidih, kau tidak bisa menahan diri dan ingin melakukannya sendiri. Bagaimana dia akan melawan atau tidak melawan? Baiklah, mari kita lihat ponselnya. Wang Jiao Jiao dengan cerdik mengalihkan topik pembicaraan. Dan menyerahkan ponsel itu kepadamu, membiarkanmu menikmati kesenangan membukanya. Kau masih sedikit belum puas. Terutama karena nafsu bejatmu baru saja dibangkitkan oleh Wang Jiao Jiao, wanita penggoda kecil ini. Tapi kau tidak bisa memaksanya, kan? Kau hanya bisa menghela nafas tak berdaya dalam hati dan mengambil ponsel itu. Di dalam kotaknya ada karya terbaru dari Yao Yao Leading, XT Extraordinary Master, ponsel lipat 3 yang legendaris. Disebut-sebut memiliki kinerja yang jauh lebih unggul, dan harganya juga jauh lebih unggul. Mengenai ponsel ini, ada pujian dan kritik, masing-masing berbeda, tapi tidak diragukan lagi. Ponsel ini bagi sebagian besar orang sudah menjadi simbol status, karena secara langsung menunjukkan kekuatan finansial Anda. Membuka kemasan dan melihat bodi yang tipis, kegembiraan di hati Anda mencapai puncaknya ketika benar-benar memegang ponsel ini. Merasakan sentuhan di jari Anda merasa kegembiraan materi Anda sedikit lancar. Ditambah lagi,
Rasa suka Anda terhadap Wang Jiao bertambah lagi. Wanita ini sangat peduli pada Anda. Saat ini, ada sedikit pemikiran seperti itu di hati Anda, tanpa ragu sedikit pun. Ganti kartu, transfer data, masuk ke WeChat. Namun, begitu WeChat masuk, nada dering panggilan suara berdering, Yun Molly. 3 karakter besar ditampilkan dengan jelas di layar, Wang Jiao dapat melihatnya dengan jelas. Yun Molly tidak tidur semalaman. Dia baru tidur sekali pagi ini. Begitu dia bangun, dia langsung menelepon Anda. Yun Molly, bukankah dia seorang selebriti? Apakah Anda mengenalnya? Wang Jiao bertanya dengan ragu. Anda tersenyum dan menjelaskan. Tentu saja, saya adalah orang nomor satunya, orang nomor satu. Wang Jiao bergumam dengan ragu, lalu tiba-tiba teringat tentang pertarungan 2 tiran lokal di ruang siaran langsung Yun Molly. Satu bernama Li Xiao, satu bernama Fen Xiao. Tunggu. Fen Xiao, ekspresi wajah Wang Jiao langsung membeku. Dia menatap Anda dengan ekspresi terkejut. Fen Xiao, Anda adalah salah satu dari 2 tiran lokal? Anda menghabiskan lebih dari 10 juta di ruang siaran langsung Yun Molly tadi malam. Wang Jiao terkejut, tetapi kemudian berpikir lagi, 10 juta tampaknya bukan apa-apa bagi orang ini. Orang ini menghabiskan puluhan juta di depan mereka kemarin. Kaya yang membuat orang tidak berani percaya. Tapi mengapa orang ini terlihat seperti pencuri yang ketakutan? Memikirkan hal ini. Wang Jiao bertanya, hanya karena ini, tapi mulutnya masih berkata, "Aku bukan pacarmu, bagaimana aku bisa mengendalikanmu? Atau apakah ini pengakuan cinta darimu?" Pengakuan cinta? Anda tertawa. Tidak mungkin mengaku cinta. Anda tidak akan pernah mengaku cinta dalam hidup Anda. Bagaimana pepatahnya? Tidak memberi uang berarti tidak menjual. Demikian pula, tidak mengaku cinta berarti tidak melakukan. Tidak ada kata-kata yang terucap. Namun, tangan kanan Anda sudah memanjat pinggang Wang Jiao, tangan kiri segera menutup telepon. Pinggang Wang Jiao yang ramping berputar seperti ular air. Seolah ingin menolak, tapi hanya memutar tubuhnya beberapa kali sebagai simbol, lalu membiarkanmu meletakkan tanganmu di atasnya. Pipinya juga memerah, seperti apel besar, merah muda. Membuat orang ingin menggigitnya, ekspresi malu dan ragu ini membuatmu merasa sangat bersemangat. Ingin menelan Wang Jiao dalam sekali telan, nafsu yang baru saja ditekan juga kembali muncul, dan semakin membara. Kamu tahu betul, jika kamu ingin melakukan sesuatu sekarang, Wang Jiao pasti tidak akan menolak. Memikirkan hal ini, keberanianmu langsung meningkat.